semua, kembali lagi bersama AA Bray, the young man behind this voice. Pada kesempatan ini, AA Bray akan menceritakan sebuah serial drama lagi berjudul Ketu. Yang mana drama ini adalah salah satu requestan yang kalian minta untuk AA Bray bikinin alur ceritanya. Dimana dramanya sendiri bercerita tentang seorang agen rahasia yang dituduh melakukan pembunuhan kepada kekasihnya sendiri. Hingga karena itu dirinya harus menjadi buronan pemerintah. Membuat sang agen yang dulu dihormati dan disegani, kini malah menjadi orang yang paling dicari untuk dilenyapkan. Hingga suatu hari dirinya tak sengaja menyelamatkan seorang istri dari calon presiden. Oleh karena itu dirinya diberi kesempatan untuk menjadi bodyguard bagi putri sang calon presiden. Tetapi lama kelamaan tumbuhlah cinta di antara sang mantan agen rahasia beserta putri si calon presiden. Seperti apakah perjalanan cinta mereka? Mari kita langsung saja ke ceritanya. Cerita diawali dengan memperlihatkan seorang anak kecil yang tak sengaja melihat ibunya tewas karena bundir. Hingga tak lama gadis kecil tersebut sudah berada di sebuah gereja, tepatnya di negara Spanyol. Dan terlihat raut wajah kesedihan dari gadis kecil itu yang menandakan dirinya sangat kehilangan akan sosok sang ibu yang telah tewas. Seiring berjalannya waktu, gadis kecil itu pun kini sudah beranjak dewasa. Dia bernama Goana. Namun entah apa yang terjadi sebab Ana berusaha melarikan diri dari gereja tempat dirinya dibesarkan. Dan kondisi dari anak ini terlihat sangat memprihatinkan. Scene lalu berpindah kepada seorang pria yang sedang terluka bernama Kim Jae-ha yang tampak begitu cemas. Sebab ia selalu memperhatikan situasi di sekitarnya seolah ia sedang menjadi incaran. Bahkan ketika ia berjalan, dirinya selalu berusaha menghindari kamera CCTV. Hingga di stasiun kereta, Jae-ha bertabrakan dengan seorang perempuan yang ternyata itu adalah Ana. Di mana Ana langsung meminta tolong kepada Jae-ha sebab dirinya kini tengah dikejar oleh seorang pria. Jae-ha yang mendengar itu sebenarnya dirinya ingin menolong Ana. Akan tetapi ketika Jae-ha melihat di stasiun kereta itu terdapat CCTV, Jae-ha pun langsung pergi meninggalkan Ana. Membuat Ana harus terus berlari untuk menghindari pria yang sedang mengejarnya. Akan tetapi pada akhirnya Ana tetap tertangkap oleh pria itu. Hingga tiba-tiba Jae-ha kemudian muncul dan menyuruh Ana untuk secepatnya pergi. Sementara dirinya akan menghadapi pria yang mengejarnya. Hingga pergelutan pun tak bisa dihindari. Namun dengan cukup mudah Jae-ha berhasil mengalahkan si pria yang mengejar Ana. Hingga Jae-ha dibuat tercengang tatkala ia melihat identitas pria yang mengejar Ana adalah seorang polisi Spanyol. Membuatnya langsung kabur lalu Jae-ha kembali bertemu dengan Ana. Di mana Ana kembali meminta tolong kepada Jae-ha untuk membawanya ke kota Madrid yang ayahnya berada di sana. Namun Jae-ha yang merasa Ana adalah seorang penjahat sebab ia menjadi kejaran pihak kepolisian. Kali ini Jae-ha mengabaikan permintaan Ana. Hingga tak lama muncullah dua orang polisi, membuat Ana langsung kabur. Untuk itu Jae-ha harus kembali berhadapan dengan dua petugas polisi itu. Tapi lagi-lagi Jae-ha dengan mudah berhasil melumpuhkan kedua polisi tersebut. Setelah itu Jae-ha kembali melihat Ana yang kini sudah berada dalam mobil polisi. Di sana Ana lagi-lagi meminta tolong kepada Jae-ha. Tetapi Jae-ha kembali mengabaikan Ana. Kemudian Jae-ha pun masuk ke sebuah taksi dan tujuannya adalah pergi ke bandara. Singkat cerita, 6 bulan pun berlalu. Terlihat Jae-ha kini sudah berada di Korea dengan penampilannya yang berbeda dan bekerja sebagai pekerja serabutan. Hingga di malam hari, Jae-ha mendapatkan panggilan dari atasannya untuk memperbaiki sebuah spanduk milik politikus di sebuah gedung. Yang mana politikus ini mencalonkan diri sebagai presiden bernama Jang Se-jun. Awalnya dengan penampilan lusuh Jae-ha, penjaga gedung tempat spanduk itu terpampang tak mengizinkan Jae-ha masuk sebab Jae-ha tak mempunyai kartu identitas. Akan tetapi seorang ibu-ibu petugas cleaning service di sana meyakinkan penjaga jika spanduk itu harus segera diperbaiki sekarang. Sebab jika tidak maka mereka akan dalam masalah besar. Membuat penjaga di sana dengan terpaksa mengizinkan Jae-ha masuk ke dalam gedung untuk memperbaiki spanduk.
Sesampainya di atap gedung, JH pun dengan sangat terampil langsung melakukan tugasnya memperbaiki spanduk itu. Akan tetapi tanpa diduga bersamaan dengan itu sekelompok orang datang ke sana untuk melakukan penyerangan terhadap Sejun sang capres yang ternyata dirinya kebetulan sedang mojok dengan seorang perempuan di sana. Kelompok itu dengan mudah berhasil menerobos keamanan dan melumpuhkan para penjaga. Hingga JH yang sedang bekerja membetulkan spanduk di luar gedung melihat si ibu cleaning service yang telah membantunya tadi diserang oleh kelompok tersebut. Membuat JH yang melihat itu berusaha masuk ke dalam gedung untuk menyelamatkan si ibu dengan cara memecahkan kaca gedung. Dan lagi-lagi, entah dirinya masih kerabat dengan John Wick atau masih satu paguyuban dengan Iko Uwais, tetapi yang jelas JH dengan mudah berhasil mengalahkan kelompok itu. Lalu tak lama datanglah pasukan keamanan sang capres yang disebut JSS datang ke sana. Membuat kelompok itu langsung pergi. Sementara JH sesudah menyelamatkan si ibu cleaning service, dirinya pun langsung bergegas pulang meninggalkan tempat itu. Hingga seorang ketua keamanan JSS merasa heran dengan situasi yang terjadi di sana. Sebab ia melihat kaca gedung tersebut pecah. Dan lebih tak percaya lagi ketika anak buahnya mengatakan jika hal itu dilakukan seorang pria dengan hanya menggunakan sebuah obeng. Bahkan lebih gila lagi jika pria tersebut seorang diri bisa mengalahkan para kelompok yang datang ke sana. Membuat sang ketua bertanya-tanya siapa orang itu, dan sama halnya dengan kita yang pasti bertanya siapa JH ini, kenapa dirinya begitu lihai dalam bidang pergelutan. Di tempat berbeda, kita lalu diperlihatkan dengan istri dari sang capres bernama Eugene. Dirinya mendapatkan laporan mengenai penyerangan tadi serta ada satu masalah yang harus diselesaikan Eugene, yaitu mencari serta membereskan pria yang melihat muka sang capres. Oleh karena itu Eugene langsung menyuruh bawahannya di JSS untuk segera menemukan serta melenyapkan JH karena dirasa akan membocorkan aib sang capres. JH yang berada di rumahnya ternyata sudah menyadari hal itu, di mana dirinya langsung bersiap untuk menghadapi pasukan JSS yang akan melenyapkannya. Akan tetapi di tempat berbeda, sang ketua JSS yang masih penasaran dengan sosok pria yang telah melakukan aksi di luar nalar tadi terus menyelidiki siapakah orang tersebut. Hingga ketika ia melihat rekaman CCTV, dirinya begitu terkejut ketika melihat pria yang melakukan aksi tersebut adalah JH. Ia kemudian langsung mendatangi atasannya di JSS untuk membatalkan penyergapan kepada JH. Sebab hal itu hanya akan membuat para pasukan JSS kehilangan nyawa mereka. Sebab ternyata JH merupakan agen rahasia paling berbahaya yang pernah satu tim dengan si ketua ini. Akan tetapi pemimpin JSS malah terpercaya dengan perkataan si ketua, sebab dirinya meyakini dengan pasukan terbaik JSS yang telah ia kirimkan, hal itu akan dengan mudah melenyapkan JH. Namun ternyata apa yang ditakutkan si ketua ternyata benar terjadi. Sebab seorang diri JH mampu melumpuhkan semua pasukan JSS terbaik yang dikirim untuk melenyapkannya. Hingga datanglah si ketua ke sana untuk memeriksa keadaan para pasukannya yang telah luluh lantah oleh seorang JH. Tetapi kali ini si ketua merasa heran sebab JH tak satu pun membunuh pasukan JSS. Scene kemudian beralih kepada Sejun sang capres yang sedang bersama Eugene istrinya. Di sana kita bisa mengetahui jika hubungan suami istri di antara mereka hanya sebatas hubungan politik saja. Yang mana ternyata Sejun ini adalah ayah dari anak yang JH temui di Spanyol. Ana sendiri dijadikan tawanan agar Sejun mau melakukan apapun perintah Eugene, termasuk mencalonkan diri menjadi presiden. Sebab jika menolak keinginan Eugene, maka Ana yang sekarang masih berada di Spanyol akan dalam bahaya. Dan terlihat Ana yang kembali mencoba melarikan diri hingga kali ini ia tertegun di tengah jalan. Sebab ia merasakan kembali trauma di masa kecil saat dirinya kehilangan ibunya.
Tetapi kali ini tanpa sengaja seorang desainer terkenal Spanyol terlihat mengagumi keindahan wajah Ana, bahkan sang desainer menyebutnya seorang dewi. Dan karena kekagumannya itu, sang desainer pun memotret wajah Ana. Di tempat berbeda, Eugene terlihat kecewa dengan kinerja bawahannya yang tidak becus untuk melenyapkan satu pria. Hingga Xiaojang, sang ketua JSS, mengatakan sesuatu kepada Eugene jika pasukan JSS tak akan mampu menangkap JH yang merupakan mantan agen rahasia terbaik nomor 1 yang bahkan Interpol pun tak mampu menangkapnya. Untuk itu Xiaojang meminta kepada Eugene untuk memberikannya kesempatan menangkap JH dan menjadikan JH berpihak kepada mereka. Sebab jika itu terjadi, Xiaojang meyakini JSS akan menjadi perusahaan keamanan paling kuat. Namun Eugene tak mau mengambil resiko sebab JH sudah mengetahui aib Sejun suaminya. Hingga setelah itu Eugene mendapatkan kabar jika telah terjadi sesuatu kepada Ana, yaitu seorang desainer terkenal Spanyol mengunggah foto Ana di sosial medianya. Yang mana hal itu sekarang membuat Ana menjadi orang paling dicari oleh media luar negeri. Hingga karena itu Eugene memerintah asistennya untuk memulangkan Ana ke Korea. Sebab jika keberadaan Ana diketahui oleh semua orang, maka Eugene tak akan bisa lagi mengontrol Sejun suaminya. Di tempat berbeda, Sejun walaupun ia merupakan pria yang kurang baik, tetapi ia sangat memperdulikan anaknya. Bahkan diam-diam tanpa sepengetahuan Eugene, Sejun memerintahkan Xiaojang untuk terus menjaga anak. Sebab hanya Ana lah satu-satunya alasan bagi Sejun menuruti semua perintah Eugene. Scene kemudian kembali kepada JH yang terlihat berjalan menyusuri panasnya teriknya di hari itu. Hingga dirinya melihat pasangan lansia yang sedang kesusahan karena mobilnya mengalami mogok. JH lalu membantu pasangan itu dengan memperbaiki mobil tersebut. Oleh karena itu sebagai bentuk terima kasih, JH diberikan makanan dan tempat tidur sementara. Tetapi tanpa sepengetahuan JH, pimpinan JSS menyuap pihak kepolisian agar dirinya dapat melihat akses setiap CCTV untuk menemukan JH. Hingga dirinya berhasil menemukan keberadaan JH. Hingga ketika malam hari saat JH sedang tertidur di rumah pasangan lansia itu, dirinya bermimpi tentang kejadian buruk di masa lalu saat masih menjadi agen rahasia untuk pemerintah. Keesokan harinya sang pimpinan dari JSS yang telah mengetahui keberadaan JH menyuruh pembunuh bayaran untuk melenyapkan JH. Hingga ketika JH tak ada di rumah pasangan lansia itu, sang pembunuh bayaran datang dan langsung menjadikan lansia sebagai sandera dan berencana membakar mereka. Akan tetapi tiba-tiba JH datang dan pergelutan pun kembali terjadi. Yang lagi-lagi awalnya JH sedikit kesulitan menghadapi pembunuh bayaran itu. Namun dengan pengalamannya sebagai mantan agen rahasia, JH pada akhirnya berhasil mengalahkan pembunuh bayaran itu. JH yang merasa kesal selalu dikejar tanpa alasan, dirinya kemudian mencoba menanyakan siapa orang yang menyuruh si pembunuh bayaran itu mengincarnya. Si pembunuh bayaran itu menjawab jika dirinya tak akan memberikan informasi mengenai siapa orang yang menyuruhnya. Karena apabila hal itu dilakukan, maka nyawanya pun akan dalam bahaya. Akan tetapi dengan pengalamannya sebagai agen rahasia, JH mampu membuat si pembunuh bayaran itu mengatakan siapa yang telah menyuruhnya. Berbekal informasi itu, JH yang sudah kesal kini malah berbalik mendatangi Eugene di rumahnya. Walaupun di sana terdapat seabrek penjaga yang siaga melindungi Eugene, namun hal itu bukanlah perkara yang sulit untuk JH. Sebab dengan mudah JH mampu melumpuhkan satu persatu para penjaga di rumah Eugene. Sementara di dalam, Eugene sendiri ternyata sedang bersama Ana yang telah sampai di Korea. Dan Ana sendiri terlihat begitu membenci sosok Eugene, ibu tirinya. Sebab Eugene adalah orang yang membuatnya menderita dari umur 9 tahun. Dan Ana mengatakan jika dirinya mengingat semua kejadian buruk di masa lalu yang telah dilakukan Eugene kepadanya. Mendengar itu, Eugene lalu menyuruh asistennya untuk membawa Ana kembali ke kamarnya. Eugene yang merasa sedikit terganggu dengan perkataan Ana, untuk menenangkan diri ia kemudian meminum segelas air jahat. Akan tetapi tiba-tiba JH sudah ada di hadapannya, membuat Eugene terkejut. Tetapi Eugene malah terlihat senang melihat kemampuan JH yang bisa menerobos rumahnya dengan sangat mudah. JH pun mengancam Eugene untuk tak lagi mengejarnya dan mengganggu orang yang dekat dengannya. Sebab jika Eugene tak menuruti keinginannya,
Maka ketika pertemuan kedua, JH tak segan-segan akan melenyapkan Eugene dan keroco-keroconya. Mendapat ancaman itu, Eugene malah tersenyum, dan tak lama para keroco dan asistennya pun datang yang langsung menodongkan senjata kepada JH. Melihat itu, Eugene pun berkata jika ancaman yang dikatakan JH tak berlaku padanya, sebab tak akan ada pertemuan kedua karena dirinya lah yang sekarang akan melenyapkan JH terlebih dahulu. Dengan congkaknya, Eugene pun mengatakan jika sebenarnya JH telah masuk ke dalam perangkapnya. Tetapi JH mengatakan jika dirinya datang ke sini sebab tak mau pasangan lansia yang telah membantunya ikut terlibat masalahnya. JH pun meminta kepada Eugene untuk membiarkan pasangan lansia untuk tetap hidup. Tetapi Eugene mengatakan jika dirinya tak mau membiarkan itu, sebab dirinya tak mau mempertaruhkan citra baik suaminya yang telah ia bangun jika membiarkan pasangan lansia itu hidup. Dengan penuh amarah, JH pun memperingatkan Eugene jika perkataan Eugene barusan akan disesali oleh Eugene sendiri. Eugene pun lalu menyuruh bawahannya untuk membawa JH dan segera mengeksekusinya. Tetapi saat berada di dalam mobil, anak buah Eugene malah meninggalkan JH sendirian untuk terlebih dahulu mengurus polisi yang datang tiba-tiba. Hal itu pun dimanfaatkan oleh JH untuk terlepas dari borgol yang memborgol tangannya dengan cara melumurkan oli ke tangannya, sehingga dengan mudah ia bisa melepaskan borgol tersebut dari tangannya lalu melumpuhkan para bawahan Eugene yang akan membawanya pergi. Hingga setelah itu dengan sangat bedas dirinya mampu mengalahkan satu persatu anak buah Eugene yang jumlahnya sangat bejibun. Lalu kembali menemui Eugene sambil menodongkan pistol. Lalu JH mengatakan jika inilah pertemuan kedua yang ia maksud tadi. Membuat Eugene yang awalnya selalu congkak dan porenges, dirinya seketika mendadak ketakutan sebab ternyata JH merupakan orang yang bertekad kuat dan berdedikasi tinggi yang akan melakukan apapun demi tujuannya. Tapi tiba-tiba Anna muncul dengan histeris dengan penuh rasa kebenciannya terhadap Eugene. Melihat Anna berada di sana, JH pun mengingat sekelebat ingatannya jika Anna adalah orang yang pernah ia temui saat berada di Spanyol. Anna dengan penuh kebenciannya lalu menyuruh JH untuk segera melenyapkan Eugene. Namun sayangnya bawahan Eugene datang. Tetapi JH tak kehabisan akal. Dirinya mengancam menyuruh bawahannya Eugene untuk kembali keluar, membuat mereka mau tak mau harus menuruti perintah itu. Eugene sambil ketakutan kemudian berkata jika JH membunuhnya di sana maka JH pun tak akan bisa keluar dari rumahnya hidup-hidup. Akan tetapi ternyata JH sudah merencanakan semuanya, yaitu menaruh sebuah handphone untuk merekam semua yang dikatakan oleh Eugene tadi dan mengatakan jika temannya akan mengirimkan rekaman tersebut kepada pihak berwajib jika JH tak ada selama 6 jam. Mendengar itu Eugene pun langsung ketakutan sebab ia khawatir rekaman itu akan membuat elektabilitas suaminya yang telah ia bangun akan hancur. Dan mau tak mau Eugene pun kini harus menuruti keinginan JH, yaitu membiarkan JH keluar dengan selamat dengan ditemani dirinya sebagai sandera. Akan tetapi ternyata kelompok pesaing Eugene berusaha memanfaatkan kesempatan itu untuk melenyapkan Eugene dengan cara menghack mobil yang dikendarai Eugene hingga tak bisa dikendalikan. Membuat JH mau tak mau harus turun tangan mengambil alih kemudi. Hingga terjadilah kejar-kejaran antara dirinya yang satu mobil dengan Eugene dan kelompok yang ingin melenyapkan Eugene. JH yang menyadari jika mobil yang ia tumpangi sekarang sudah diretas berusaha menjauhkan jarak dengan pengendara motor yang mengejarnya agar mobil bisa kembali normal. Akan tetapi tak berselang lama mobil yang JH kendarai oleng hingga terjadilah kecelakaan membuat JH dan Eugene tak sadarkan diri dan tak lama mobil itu pun terlihat akan meledak. Tetapi dengan sisa tenaga yang JH miliki, dirinya berusaha menyelamatkan Eugene dan membawanya pergi menjauh dari mobil yang akan meledak. Hingga salah satu serpihan mobil itu mengenai badan JH yang membuatnya tak sadarkan diri. Setelah itu Eugene yang merasa berhutang nyawa kepada JH menyuruh anak buahnya untuk membawa JH ke rumah sakit. JH lalu mengingat kenangan indahnya dulu ketika dirinya melamar kekasih bulenya, hingga ia pun merasa dirinya akan hidup bahagia. Tetapi sesuatu yang buruk terjadi.
Namun entah apa itu, sebab Shin berpindah kepada JH yang baru terbangun di rumah sakit. Begitu pula dengan Eugene yang terlihat begitu senang sebab dengan kejadian buruk yang ia alami, elektabilitas Sejun suaminya malah meningkat karena media memberitakan jika kecelakaan yang dialami Eugene adalah ulah pesaingnya. Ternyata walaupun memiliki ambisi serta licik, Eugene adalah orang yang berpengaruh sebab para dokter di rumah sakit tempat ia dirawat langsung berdatangan satu persatu. Tetapi Eugene kali ini malah meminta para dokter yang berada di sana agar merawat JH dengan baik sebab dirinya berencana menjadikan JH sebagai bodyguardnya. JH sendiri kemudian didatangi oleh Siljang yang merupakan rekannya dulu saat di militer. Di sana mereka sempat berbincang-bincang mengenai pengalaman mereka dulu ketika bertugas di militer. Lalu setelah itu Sejun memanfaatkan situasi itu untuk menjual kesedihannya di depan para wartawan dan para warga yang kebetulan berada di sana dengan tujuan agar dirinya mendapat simpati dari masyarakat, yang hal ini seolah menegaskan jika para elit politik selalu menggunakan metode ini untuk mendapatkan simpati dari masyarakat. Tak jauh berbeda seperti di negeri kita Wakanda yang selalu mempraktekkan hal yang sama. Dan kejadian itu tentunya membuat para warga yang berada di sana mendukung penuh Sejun untuk melangkah maju menjadi bakal calon presiden. Sementara JH yang didatangi oleh Siljang, JH pun lalu ditawari pekerjaan dengan menjadi seorang bodyguard. Sebab menurut Siljang, JH merupakan mantan agen yang paling kuat dan sangat disegani. Oleh karena itu, jika JH mau menerima tawaran dari Siljang menjadi seorang bodyguard di perusahaan JSS, maka JH akan mendapatkan bayaran dengan jumlah yang sangat besar. Mendengar itu, JH seolah menolak tawaran tersebut karena dirinya sudah tidak bisa setia terhadap siapapun yang memberikan kepercayaan kepada dirinya, baik itu organisasi ataupun negara. Siljang yang mendengarnya berkata jika kesetiaan sudah tak diperlukan sebab JH hanya perlu melakukan tugasnya menjadi seorang bodyguard, yaitu menjaga orang yang akan ia lindungi nantinya. Dan Siljang juga menjelaskan bahwa perusahaan keamanan JSS bukanlah perusahaan keamanan biasa, di mana perusahaan ini memiliki akses penuh terhadap politik, keuangan, bahkan media. Dan hal itu berkemungkinan besar akan dapat memudahkan Sejun, suami dari Eugene, memenangkan pemilu presiden. Dan apabila JH menolak tawaran Siljang menjadi bodyguard, maka JH akan dieksekusi sebab dirinya telah mencelakakan Eugene serta JH mengetahui aib Sejun yang merupakan calon presiden. Mendengar itu, JH hanya terdiam lalu pergi dari sana. Hingga Siljang pun kembali berkata jika dirinya mengetahui dari hasil diagnosis bahwa JH ini memiliki sebuah trauma di masa lalu yang menyebabkan dirinya tak bisa membunuh siapapun, yang mana hal tersebut akan membuat JH kehilangan harapan untuk membalaskan dendam kepada orang yang telah membuatnya menjadi incaran serta dikeluarkan dari agen rahasia. Siljang pun tetap memaksa JH untuk tetap bekerja di JSS sampai pemilu presiden selesai, sebab hal itu akan menguntungkan JH dalam mencari dalang yang telah membuatnya tersiksa. Tetapi JH tetap dalam pendiriannya dan meminta kepada Siljang untuk menyampaikan kepada Eugene agar tak mengganggunya lagi, dan jika itu dilakukan maka rekaman Eugene yang telah ia rekam akan berakhir setelah pemilu presiden selesai. Di sisi lain, Eugene lalu dijenguk oleh lawan politik suaminya yang merupakan calon presiden juga. Dia bernama Park Wan-soo. Tetapi Eugene menyadari jika Wan-soo menjenguk dirinya hanya sebatas untuk meningkatkan elektabilitasnya sebagai calon presiden. Hingga saat di lift, JH yang tak sengaja bertemu dengan Wan-soo yang mengingatkannya akan kejadian pahit di masa lalu saat tunangannya menjadi korban pembunuhan, seolah Wan-soo ini memiliki hubungan dengan kejadian yang menimpa tunangan JH. JH tanpa berpikir panjang langsung melumpuhkan semua bawahan Wan-soo dan langsung berniat membunuh Wan-soo di sana. Namun pada kenyataannya semua itu hanyalah sebuah lamunan JH saja. Sebab ternyata JH yang memiliki trauma PTSD, yaitu tidak bisa membunuh seseorang, pada kenyataannya JH langsung lemas dan tak berdaya ketika berniat menghabisi Park Wan-soo di dalam lift. Setelah itu JH langsung menanyakan kepada bawahan Siljang siapakah Park Wan-soo. Bawahan Siljang menjawab jika Park Wan-soo merupakan orang penting yang adalah calon kandidat terkuat dalam pemilihan presiden.
membuat JH sedikit terkejut sebab ternyata orang yang telah membuat hidupnya hancur merupakan orang yang sangat penting di Korea. Tetapi walaupun begitu, JH tetap bertekad untuk membalaskan dendamnya sebab setelah itu terlihat JH sudah berada di tempat cukur langganan Park Hwan-soo, di mana dirinya berencana membunuh Park Hwan-soo dengan menaruh sebuah alat peledak di dalam jas Park Hwan-soo dan akan terpicu apabila Park Hwan-soo melewati pintu putar. Namun rencana JH gagal sebab seorang bocah menghalangi Park Hwan-soo untuk melewati pintu putar itu, hingga karena JH terlihat mencurigakan, para pengawal Park Hwan-soo menyadari gelagat JH lalu menyuruh semua pengawal Park Hwan-soo untuk menangkap JH, hingga terjadilah sedikit ketegangan. Di momen itu pula JH menyadari jika bawahan Park Hwan-soo adalah salah seorang dari kelompok yang berusaha melakukan penyerangan kepada Sejun. Karena kalah jumlah, JH pun memutuskan untuk kabur dari sana yang ternyata Siljang bersama Yujin sudah menjemputnya. Di dalam mobil, Yujin membujuk JH untuk bekerja kepadanya. Terlebih lagi sekarang Park Hwan-soo bersama bawahannya sudah menyadari jika JH berniat mencelakai Park Hwan-soo. Merasa tak punya pilihan lain, JH pun pada akhirnya menerima tawaran Yujin untuk bergabung dengan JSS. Di tempat berbeda, kini Ana ditempatkan di sebuah rumah yang mana di rumah itu Ana selalu dijaga oleh seorang pengawal wanita bernama Miran yang terlihat tengil, serta seorang asisten rumah tangga yang ditugaskan untuk mencukupi kebutuhan Ana sehari-hari. Tetapi karena traumanya di masa lalu, Ana selalu menjauh dari keramaian dan lebih suka menghabiskan waktunya dengan mengurung diri di dalam kamar. Kembali ke JH yang terlihat mulai melatih kemampuannya agar bisa kembali menjadi sosoknya di masa lalu agar tujuannya membalas dendam kepada Park Hwan-soo bisa cepat tercapai. Hingga keberadaan JH di kantor JSS membuat para kaum hawa tercengang melihat ketampanan JH yang membahana. JH sendiri terlihat sudah sangat akrab dengan seorang dokter perempuan di sana dan seorang paman botak yang merupakan pelatih bela diri di JSS. Karena kemampuannya yang sudah diketahui oleh Siljang, JH pun langsung dipromosikan menjadi pengawal VIP. Oleh karena itu, salah seorang pekerja di sana merasa keberatan dengan keputusan Siljang yang seolah menganak-emaskan JH. Sebab menurutnya JH merupakan orang baru yang harus terlebih dahulu mendapatkan pembelajaran. Tetapi Siljang mengatakan jika JH adalah orang yang paling kompeten di bidang keamanan. Mendengar itu, pegawai tadi langsung menyuruh bawahannya untuk membuktikan perkataan Siljang dengan menyuruh anak buahnya untuk memberikan pelajaran ketika JH mandi. Namun apa daya, orang-orang yang berniat memberikan pelajaran kepada JH malah kewalahan menghadapi JH yang hanya seorang diri, bahkan mereka babak belur karena berani mengusik seorang JH. Hingga karena itu pegawai tadi pun mengakui kemampuan JH dan menugaskannya untuk menjaga klien VIP yang ternyata JH ditugaskan untuk melindungi anak wanita yang pernah ia temui di Spanyol tanpa sengaja. Dan hal itu pun diketahui oleh Ana karena mendengar pembicaraan Miran ketika berbicara dengan dokter di perusahaan JSS. Saat JH akan berangkat ke rumah tempat tinggal Ana, JH pun menanyakan kepada Siljang siapakah Ana ini. Siljang pun mengatakan jika Ana adalah putri dari Sejun yang keberadaannya harus dirahasiakan dari siapapun sampai pemilihan presiden selesai, terlebih lagi dari Park Hwan-soo. Sebab jika Park Hwan-soo mengetahui keberadaan Ana, maka Ana akan menjadi incaran Park Hwan-soo. Sesampainya di rumah Ana, Siljang begitu terkejut melihat penampilan Miran yang terlihat sangat menor tak seperti biasanya. Ternyata Miran melakukan itu sebab mengetahui jika si tampan JH akan bertugas bersamanya untuk melindungi Ana. Begitu pula dengan Ana, diam-diam dirinya melihat sosok JH yang pernah ia temui saat di Spanyol. JH sendiri langsung menanyakan kebiasaan apa yang selalu Ana lakukan. Miran pun menjelaskan semua kebiasaan yang dilakukan Ana, di mana Ana tak pernah keluar kamar saat siang hari karena mengalami trauma oleh sinar terang serta cahaya yang berkedip dan seolah tak mau bertemu dengan orang lain. Dan Ana keluar untuk berjalan-jalan di dalam rumah pada malam hari. Untuk itu semua pengawal tak akan menampakkan diri pada malam hari dan hanya memantau pergerakan Ana lewat CCTV. JH kemudian berkenalan dengan seorang pengawal laki-laki di sana. Namun karena pengawal ini pernah menjadi orang yang JH hajar, dirinya mau tak mau malah menjadi kacung JH yang selalu disuruh-suruh untuk mengambilkan kopi, udut dan sebagainya. Hingga ketika malam, JH kemudian melihat Ana di CCTV yang berjalan dari kamarnya dengan mengendap-endap.
membuat JH penasaran. Sebab hal itu adalah pertama kalinya JH melihat Ana beranjak dari kamarnya. Hingga ketika JH menzoom wajah Ana yang terlihat judes tapi menyegarkan mata, JH pun sedikit tersenyum tipis melihat hal itu. Lama-kelamaan JH pun semakin penasaran dan ingin mengetahui keinginan Ana di malam itu yang terlihat kakaratakan mencari sesuatu yang ternyata Ana ingin mencoba memakan ramen. Hingga ketika Ana menemukan sebungkus ramen yang ia cari, senyum bahagia pun terpancar dari wajahnya yang amu cuy, membuat JH yang melihat itu tak bisa mengedipkan matanya melihat Ana. Akan tetapi saat Ana akan memasak ramen tersebut, ternyata kompornya tak menyala, membuat JH yang melihat itu berbicara sendiri seolah dirinya berada di hadapan Ana. Hingga ketika tak jadi memasak ramen tersebut, perasaan gelisah pun dirasakan JH dan tanpa ia sadari, senyumannya yang sempat hilang karena kejadian buruk yang menimpa kekasihnya dulu, kini perlahan mulai kembali ketika melihat Ana. Setelah melihat Ana kembali ke kamarnya, JH pun memutuskan untuk nyantui dengan mengisap sebat dudin di balkon ruangannya. Akan tetapi JH melihat sekelebat bayangan hitam yang mencurigakan di atas genteng kamar Ana. JH pun langsung berusaha menghubungi Miran. Namun ternyata Miran dengan kebluknya malah mengabaikan tugasnya memantau Ana sebab dirinya malah tidur. Hingga JH pun seorang diri menghampiri bayangan mencurigakan itu. Namun ternyata bayangan itu adalah Ana sendiri yang sedang menikmati ramen mentah bersama seekor anak kucing. Di sana JH melihat Ana yang menangis karena mengingat kejadian buruk di masa lalunya. Keesokan harinya Miran langsung kegeeran ketika melihat JH yang mencoba menghubunginya pada malam hari dan langsung meminta dibuatkan bekal kepada si Ece asisten rumah tangga yang tujuannya untuk diberikan kepada JH. Namun di ruangan JH, Miran malah bertemu dengan kacung JH dan dengan terpaksa memberikan bekal itu kepadanya. Yang ternyata JH sedang memantau gerak-gerik Pak Wansu untuk mengetahui setiap kegiatan yang dilakukan Pak Wansu agar memudahkan rencananya membalas dendam. Setelah itu Siljang memerintahkan JH untuk mengikutinya mengawal Sejun dan Yujin sebab mereka akan datang ke kuil untuk memperingati kematian kerabat Yujin dan setelah itu melakukan pertemuan keluarga. Akan tetapi dalam pertemuan itu mereka hanya diperbolehkan membawa 2 pengawal saja dan hal itu sangatlah berbahaya dan beresiko sebab Yujin akan bertemu dengan para kerabat yang menginginkan Yujin meninggal. Untuk itu Siljang pun memerintahkan JH bersama anak buahnya yang lain untuk mengawal pertemuan itu. Sementara JH pun langsung memberikan sebuah alat kepada Yujin jika terjadi sesuatu yang buruk dalam pertemuan itu. Dan benar saja, apa yang dikhawatirkan JH pun terjadi. Sebab dalam pertemuan itu, para kerabat Yujin sudah merencanakan sesuatu untuk menjebak Yujin agar mau melepaskan perusahaan. Di mana bersamaan dengan pertemuan itu, diadakan pula rapat pemegang saham di perusahaan Yujin. Di mana rapat itu melengsarkan Yujin sebagai pemilik mayoritas saham terbesar serta memilih pemimpin baru yang akan menggantikan Yujin. Mendengar itu Yujin berusaha menghubungi asistennya untuk membatalkan rapat pemegang saham itu. Tetapi hal itu pun sudah diantisipasi oleh para kerabatnya dengan mematikan semua jaringan. Membuat Yujin tak bisa melakukan apapun, terlebih lagi alat yang diberikan JH malah terjatuh. Akan tetapi seolah menyadari jika Yujin dalam masalah, JH segera menyusul Yujin ke tempat pertemuannya. Hingga dengan sangat kompeten, JH mampu melumpuhkan penjaga di sana lalu secepatnya membawa Yujin keluar. Membuat Yujin merasa takjub dengan apa yang telah JH lakukan yang bisa bertindak tanpa menunggu perintahnya. Dan hal itu tak pernah Yujin alami sebelumnya, yaitu memiliki pengawal yang bisa diandalkan seperti JH. Hingga berita itu pun tersebar ke seluruh penjuru perusahaan JSS. Membuat sang dokter langsung memberitahukan hal itu kepada Miran, membuat Miran semakin kesemsem kepada JH. Saat kembali ke tempat Ana, JH tak lupa menyiapkan panci beserta air untuk memudahkan Ana memasak ramen. Membuat Ana yang melihat itu langsung kegirangan sebab impiannya memakan ramen akan terwujud. Begitu pula dengan JH yang terlihat sangat bunga atau senang melihat Ana tersenyum dan menari ketika memasak ramen. Hingga Ana menyadari jika semua itu dilakukan dengan sengaja oleh JH. Ia pun kemudian menutup kamera CCTV agar JH tak bisa melihatnya, membuat JH sedikit galau.
Untung saja, tak kehabisan ide, JH pun menggunakan kamera yang lain untuk melihat Ana yang sedang bergembira menikmati ramen buatannya. Dari sinilah benih cinta di antara mereka akan dimulai. Sebab JH maupun Ana mulai saling memperhatikan satu sama lain. Setelah itu saat sedang nyantui dan memandangi kamar Ana, JH malah didatangi oleh si Miran dengan bibirnya yang berem-berem jawer hayam seperti lagunya Doel Sumbang. Dengan penuh rasa GR yang ia miliki, Miran pun menanyakan maksud JH menelponnya malam kemarin. Tetapi JH mengatakan jika itu hanya sebatas humor pekerjaan. Tetapi bukannya malu, Miran malah semakin agresif memepet JH. Hingga Miran menceritakan sedikit tentang Ana yang ingin sekali bertemu dengan ayahnya Sejun. Mendengar itu, JH malah tertarik mendengarkan cerita Miran mengenai Ana. Dan akhirnya JH pun mengerti mengapa Ana ketika dahulu saat di Spanyol meminta JH membawanya ke Madrid untuk menemui ayahnya. Membuat JH sedikit menyesal karena tak mempercayai Ana saat itu. Hingga JH mendapatkan panggilan dari Eugene untuk datang ke kantor dan menemuinya di lantai 9. Lantai yang tak sembarang orang bisa masuk kecuali orang-orang tertentu. Sebab Miran yang mendengar JH akan datang ke lantai 9 begitu terkejut. Sebab hal itu adalah keinginan semua orang yang bekerja di JSS. Dan tak lama supir suruhan Eugene pun datang untuk menjemput JH dan langsung membawa JH ke kantor. Setibanya di kantor, semua pengawal di sana begitu hormat kepada JH seolah Eugene telah menyuruh mereka semua untuk menghormati JH. Hingga setibanya di lantai 9, JH begitu terkejut dengan fasilitas canggih milik Eugene yang berada di sana. Lalu terlihat Eugene bersama asistennya dan juga Siljang dan tak lupa juga pemimpin JSS sedang merundingkan sesuatu di ruang kaca. Ternyata Eugene ingin membalas semua perbuatan saudaranya tadi kepadanya, di mana dirinya menyuruh semua orang yang berada di sana untuk mencari kelemahan saudaranya agar Eugene bisa membalas mereka semua dengan lebih kejam dari apa yang telah mereka lakukan padanya. Eugene sendiri memiliki kepribadian yang tak kenal ampun kepada siapapun yang berani-berani mengganggunya. Membuat semua orang yang berada di sana sedikit tak percaya dengan sikap Eugene yang ingin membalas perlakuan saudaranya walaupun harus membuat keluarga saudaranya hancur. Setelah pertemuan itu selesai, Eugene kemudian menyuruh JH masuk ke dalam ruangan kaca. Merasa tak mengerti dirinya dipanggil tiba-tiba, JH pun menanyakan kepada Eugene kenapa dirinya dipanggil ke lantai 9 yang merupakan ruangan khusus. Eugene pun berkata, jika dirinya ingin mendengar semua cerita lengkap kenapa JH begitu ingin balas dendam terhadap Pak Kwan-soo. Sebab Eugene begitu penasaran dengan hal itu. Karena JH yang awalnya tak mau bergabung dengan JSS perusahaannya, tetapi langsung memutuskan untuk bergabung setelah mengetahui jika Pak Kwan-soo adalah saingannya. Mendengar itu awalnya JH tak mau membicarakan tentang masa lalunya. Sebab JH merasa rahasia itu jika sekarang diceritakan kepada Eugene mungkin akan terdengar oleh seseorang. Tetapi Eugene mengatakan jika sekarang mereka berada di ruangan kaca miliknya yang sangat canggih. Sebab suara yang berada di dalam ruangan ini tak bisa didengar oleh seorang pun. Bahkan Eugene menyombongkan jika tujuannya menyuruh JH datang ke ruang kaca. Sebab di ruangan ini semua informasi bisa dengan mudah diketahui. Karena kecanggihan ruangan tersebut yang bisa mencari informasi sendiri. Lebih jelasnya miriplah seperti Jarvis dalam film Iron Man jika kalian menonton. Sementara Ana yang sedang menonton TV kemudian melihat sebuah berita jika ayahnya akan berkunjung ke sebuah gereja. Melihat berita itu, Ana pun kemudian merencanakan sesuatu untuk bisa kabur dari tempat tinggalnya dan pergi ke gereja untuk menemui ayahnya secara diam-diam. Di mana Ana langsung memanfaatkan kelakuan buruk Miran yang selalu bermalas-malasan menonton TV. Yaitu Ana langsung masuk ke kamar Miran untuk mengambil kartu identitas Miran dan dompetnya. Kembali kepada JH, setelah mendengar penjelasan Eugene tentang canggihnya ruangan kaca miliknya, JH pun lalu menceritakan kenapa dirinya begitu ingin membalas dendam kepada Pak Kwan-soo. Sebab saat dulu dirinya bertugas di Irak, JH memiliki kekasih seorang translator bahasa. Di mana pada suatu hari ketika Pak Kwan-soo datang ke sana setelah melakukan negosiasi dengan seseorang di sana, Pak Kwan-soo tanpa ujug-ujug langsung menyuruh anak buahnya untuk membunuh kekasihnya. Karena kekasih JH adalah penerjemah bahasa Pak Kwan-soo yang otomatis mengetahui tujuan Pak Kwan-soo datang ke sana. Bahkan Pak Kwan-soo menyalahkan pembunuhan itu kepadanya hingga membuatnya harus dipenjara.
Tetapi untung saja JH bisa kabur dari sana hingga dirinya tertatung-tatung serta menjadi buronan pihak berwajib. Sementara Ana setelah berhasil mengambil barang yang ia butuhkan dari kamar Miran, Ana pun tak lupa memberikan sedikit pelajaran kepada Miran dengan cara memasukkan obat pencuci perut ke minuman Miran ketika Miran berada di toilet. Membuat Miran harus bolak-balik ke kamar mandi karena mencret dan tak sempat mengecek keadaan Ana di kamarnya yang padahal Ana sudah kabur dari sana. Walaupun sebenarnya Ana hampir saja ketahuan oleh pengawal lain, untung saja Ana yang sudah memakai baju Miran bisa mengecoh pengawal itu dan langsung pergi memakai taksi. Di momen itu terlihat sedikit kebahagiaan dirasakan Ana sebab dirinya bisa keluar dan menikmati udara segar yang selama ini tak pernah ia rasakan. Di sisi lain, setelah menceritakan masa lalunya, Eugene pun memberikan akses kepada JH untuk memakai ruangan kaca miliknya guna mencari informasi mengenai siapa saja yang terlibat dengan kejadian yang menimpa JH di masa lalu. Tetapi karena ruangan kaca milik Eugene kekurangan informasi mengenai insiden itu membuat JH sedikit emosi karena terbawa situasi. Melihat sikap JH yang langsung berubah, Eugene pun bertanya lagi kepada JH mengenai kekasihnya apakah JH benar-benar mencintai wanita itu. JH pun menjawab jika sebenarnya dirinya juga tak yakin dengan perasaannya. Apakah itu adalah cinta atau hanya rasa kasihan. Namun yang jelas dirinya merasa bersalah sebab orang yang menyuruh kekasihnya untuk bekerja sebagai translator adalah dirinya sendiri. Setelah itu JH langsung berpamitan kepada Eugene untuk kembali ke tempat Ana. Membuat Eugene kembali bertanya, kenapa JH mau repot-repot melindungi Ana? Sebab dengan JH melakukan itu seolah JH sudah mau menjadi bawahan Eugene. JH pun menjawab jika ia kali ini hanya menganggap Eugene sebagai teman dan bukanlah majikan. Membuat Eugene tersenyum dengan perkataan JH seolah hal itu sangat berarti baginya. Scene kemudian berpindah kepada Ana yang terlihat datang ke rumahnya dulu saat ia tinggal bersama ibunya. Hingga kenangan masa lalunya yang sangat menyenangkan bersama ibunya kembali ia ingat. Ana kemudian datang ke sebuah studio foto di mana di sana terpajang foto dirinya saat kecil bersama sang ibu. Ia kemudian mencoba bertemu dengan pemilik studio foto itu untuk sedikit mencari tahu tentang masa lalunya yang ia lupakan. Bersamaan dengan itu JH yang baru sampai ke rumah Ana kemudian menyadari jika Ana sudah kabur dari rumah. Dan ketika ia menanyakan hal itu kepada Miran, Miran malah masih ngerek alias tidur, membuat JH panik dan segera melaporkan hal itu kepada Siljang. Dengan penuh rasa cemas, Siljang kemudian menyuruh untuk segera mencari Ana secepatnya. Hingga Miran menyadari jika Ana menggunakan kartu kredit miliknya untuk membayar taksi, membuat mereka mengetahui lokasi terakhir Ana. Sementara Ana sendiri kali ini datang ke sebuah panti jompo karena informasi dari si pemilik foto studio tadi yang mengatakan jika ada seorang kenalan ibunya yang berada di panti jompo itu. Namun sayang, orang yang dimaksud oleh Ana itu sudah terbaring dan tak berdaya. Hingga ketika Ana mencoba mengenalkan jika dirinya adalah Goana, anak si ibu kenalannya, seketika orang yang dimaksud Ana langsung histeris dan mengatakan agar Ana bersama ibunya segera pergi kabur sebab Eugene berniat membunuh mereka. Mendengar itu Ana pun terkejut dan semakin yakin jika Eugene lah orang yang telah membunuh ibunya. Hingga tak lama JH bersama yang lain kemudian datang ke sana untuk mencari Ana. Tetapi Ana yang sudah memakai alat pendengar milik Miran bisa mengetahui kedatangan para pengawal JSS. Tak hanya cantik, Ana pun ternyata sangat pintar sebab ia kembali bisa mengecoh para pengawal JSS dengan menyamar memakai baju birawati. Setelah itu, scene kemudian berpindah kepada Eugene bersama Sejun yang menghadiri acara di gereja dan di sana pula ada Pak Wansu. Hingga ketika para birawati akan menyanyikan sebuah lagu, Sejun langsung terkejut sebab salah satu birawati yang menyanyi di depannya adalah Ana. Dan ia pun langsung menanyakan hal itu kepada Eugene yang adalah orang yang bertanggung jawab menjaga Ana. Eugene pun yang tak mengira Ana berada di sana langsung terkejut melihat hal itu. Tetapi mereka tak bisa melakukan apapun sebab jika bertindak di sana maka Pak Wansu akan mengetahui jika Ana adalah anak dari Sejun. Terlebih lagi pendeta di sana malah menyuruh Ana untuk bernyanyi sendiri dan terdengarlah suara merdu dari Ana ini yang mengingatkan Aa Bray dengan suara Yuna member dari SNSD.
Hingga setelah Ana menyanyi, sebenarnya dia ingin memanggil ayahnya. Tetapi ketika melihat wajah JH yang sangat cemas, Ana pun tak jadi melakukan itu dan langsung pergi dari sana. JH pun langsung bergegas mengejar Ana. Akan tetapi lagi-lagi Ana sudah tak ada dan hanya meninggalkan surat untuk ayahnya yang berisi jika dirinya sangat kesepian dan ingin sekali berjumpa dengan ayahnya, serta saat ini dirinya berada di tempat dahulu ketika momen bahagia Ana rasakan bersama Sejun ayahnya. Tetapi membaca surat itu, Sejun pun tak mengingat tempat apa yang Ana maksud karena menurutnya itu sudah lama sekali. Mendengar itu, Yujin pun yang berada di sana malah merasa kecewa sekaligus sedih melihat Ana yang berharap kepada ayahnya. Merasa situasi semakin pelik, JH kemudian melaporkan kejadian itu kepada si pemimpin JSS untuk menyuruh semua orang untuk melacak keberadaan Ana. Ana sendiri ternyata berada di sebuah taman anak-anak, sebab tempat itu adalah kenangan bahagia baginya bersama ayahnya saat dulu masih kecil. Sebab di tempat itulah Ana bisa merasakan kasih sayang dari ayahnya Sejun. Lalu ketika ada dua orang perempuan tanpa sengaja berselfie ria di hadapan Ana, seketika pengawal JSS langsung menemukan keberadaan Ana dan langsung menyuruh JH bersama yang lain agar segera mengamankan Ana. Tetapi JH meminta kepada rekannya untuk menggunakan caranya dalam mengamankan Ana. Walaupun itu awalnya ditolak, tetapi melihat JH yang bersungguh-sungguh, rekannya di JSS pun menyetujui rencana yang akan dilakukan JH kepada Ana. Hingga Ana kemudian merasa jika ayahnya benar-benar datang dengan membawa es nong-nong untuknya. Akan tetapi itu adalah JH, membuat Ana kecewa. Tetapi dengan sedikit rayuan dari JH, akhirnya Ana mau berbicara dengan JH sambil memakan es nong-nong yang JH bawa. Sambil bersedih, Ana pun menceritakan alasannya berada di tempat itu kepada JH karena tempat itu adalah momen bahagia bersama ayahnya yang bisa Ana ingat. Hingga tiba-tiba Ana terlihat sakit dan langsung tak sadarkan diri di pangkuan JH, membuat JH seketika panik dengan apa yang dialami Ana. Cerita berlanjut dengan kepanikan JH yang dengan satak terkebak memberikan napas buatan kepada Ana dan terus berusaha menyadarkan Ana. Hingga pada akhirnya kepanikan yang JH rasakan sedikit lega setelah melihat Ana kembali sadar dan langsung menyuruh semua anggota JSS untuk segera menghubungi ambulan terdekat. Akan tetapi pemimpin JSS mengatakan jika hal tersebut tidak bisa dilakukan sebab status Ana yang tidak boleh diketahui siapapun dan apapun yang terjadi kepada Ana hanya bisa dirawat di fasilitas kesehatan JSS walaupun jarak yang ditempuh sangatlah jauh. Mengetahui hal itu, JH pun langsung membawa Ana ke dalam mobil, kemudian dengan tiba baranting langsung berusaha membawa Ana secepatnya ke kantor JSS untuk segera dirawat. Hingga dengan usahanya JH berhasil membawa Ana ke sana. Tetapi hal itu membuat JH kesal karena merasa Ana diperlakukan sangat tidak adil. Terlebih lagi JH merasa bahwa yang membuat Ana tak sadarkan diri adalah dirinya yang menawarkan es krim rasa strawberry. Padahal Ana sendiri sangat alergi dengan apapun makanan yang memiliki rasa strawberry. Untung saja JH tepat waktu membawa Ana ke fasilitas kesehatan JSS hingga membuat Ana kembali siuman. Sementara tanpa diduga, dua orang perempuan yang berselfie di depan Ana, mereka menyadari jika Ana yang terbawa selfie adalah perempuan yang sedang dicari oleh seniman Spanyol. Untuk itu mereka pun langsung memposting hal tersebut di sosial media. Di sisi lain, JH yang masih emosi sebab para petinggi JSS seolah mengabaikan Ana kemudian mendatangi Siljang untuk menanyakan hal itu. Siljang pun menjawab jika memang begitulah nasib Ana yang akan dibiarkan mati daripada dirinya diketahui dunia luar. Serta Siljang mewanti-wanti JH untuk menjaga Ana dengan sekuat tenaga sebab Ana merupakan kunci penting bagi karir politik Sejun ayahnya dan Ana adalah kunci bagi JH agar JH dapat mencapai tujuannya balas dendam kepada Pak Wansu. Mendengar semua itu, JH pun tak bisa berkata apa-apa. Dengan ekspresi kesal, JH pun langsung pergi dari sana. Hingga saat di luar, si paman botak seolah mengetahui siapa Ana dengan mengatakan kepada JH agar JH tak lagi kecolongan untuk menjaga gadis malang Ana. Lalu tak lama datanglah Yujin menemui Ana, membuat JH seketika berusaha mengawasi gelagat Yujin sebab JH mengkhawatirkan kondisi Ana yang baru siuman akan terguncang karena berbicara dengan Yujin orang yang paling Ana benci.
Namun Eugene menyuruh semua orang keluar sebab dirinya ingin berbicara empat mata dengan Anna, membuat JH hanya bisa memperhatikan lewat pintu. Eugene yang memiliki lidah pahit seperti ibu-ibu rumpi pada umumnya, dirinya mencoba mengintimidasi Anna dengan berkata, jika Sejun ayahnya sebenarnya tak pernah sedikit pun dihalangi olehnya untuk bertemu dengan Anna. Keputusannya untuk tak menemui Anna adalah keinginan Sejun sendiri. Seperti saat di gereja, Sejun hanya mengacuhkan Anna dan lebih memilih reputasinya. Mendengar itu, ekspresi Anna terlihat sangat kesal kepada Eugene. Tetapi Eugene kembali berkata jika Sejun ayahnya hanya menganggap Anna sebagai beban. Anna pun berkata jika dirinya tidak mempercayai perkataan Eugene dan ingin mendengar langsung dari ayahnya. Tetapi Eugene dengan sikap PKIJD-nya kembali mencoba mengintimidasi Anna dengan kembali berkata jika ayahnya seharusnya datang terlebih dahulu dibandingkan dirinya. Mendengar itu, Anna pun emosi dan balik mengintimidasi Eugene dengan balik berkata jika ayahnya tak pernah mencintai Eugene. Membuat Eugene yang mendengar itu malah yang kena mental dan langsung mengatakan kata-kata kejam kepada Anna tentang ibunya dengan mengatakan jika sebenarnya ibunya hanya memanfaatkan Anna untuk memeras ayahnya. Hingga ketika ayah Anna mengetahui hal itu, dirinya pun mencoba menjauhi ibunya Anna, membuat ibunya depresi sampai menjadi pecandu air jahat. Lebih ironisnya lagi, Eugene mengatakan bahwa Anna datang membawa obat tidur untuk ibunya di saat ibunya mabuk parah, dan hal itulah yang membuat ibunya meninggal. Mendengar itu, Anna pun langsung menangis sambil berkata jika obat tidur yang ia berikan bukanlah penyebab kematian ibunya, sebab Anna mengingat jika saat itu ada orang lain di rumahnya. Karena semakin PKIJden, JH langsung membuka pintu dan menyuruh Eugene untuk berhenti berbicara. Tetapi bukannya marah, Eugene justru malah menuruti apa yang JH katakan dan langsung pergi dari sana. Melihat Anna yang menangis, JH pun mengatakan jika dirinya berjanji akan membawa ayahnya ke hadapan Anna. Setelah itu, untuk memenuhi janjinya kepada Anna, JH kemudian langsung datang ke tempat Sejun yang sedang melakukan pidato kampanye. Di sana dengan insting tajam yang ia miliki, JH melihat gelagat yang mencurigakan dari sekelompok orang yang berusaha menyerang Sejun. Hingga tak lama, insting JH benar-benar terjadi sebab Sejun yang sedang berpidato langsung dilempari telur oleh sekelompok orang yang dicurigai JH tadi. Tetapi JH hanya diam dan tak melakukan apapun karena itu adalah gimmick yang dibuat oleh Sejun sendiri sebagai pencitraan. Dan ternyata gimmick murahan seperti itu malah mendapatkan respon yang baik dari masyarakat awam, membuat elektabilitas Sejun semakin meningkat. Sesudah itu, Sejun yang seorang mata keranjang menyuruh salah satu Inces untuk menemaninya mandi. Akan tetapi ternyata si Inces ini adalah orang suruhan dari saingan Sejun untuk mencelakainya. Beruntung JH berhasil menggagalkan hal itu serta langsung membawa Sejun keluar secepatnya. Ternyata JH melakukan itu agar dapat memenuhi janjinya kepada Anna, yaitu membawa Sejun ke hadapannya. Walaupun awalnya Sejun menolak rencana JH membawanya kepada Anna, akan tetapi dengan penuh emosi, JH mengatakan untuk tak memberikan harapan palsu kepada Anna, sebab sakit yang dialami Anna saat ini dikarenakan JH yang mengatakan pada Anna bahwa es krim stroberi yang ia berikan dari ayahnya. Oleh karena itu, walaupun Anna tahu itu akan membuatnya sakit, tetapi Anna tetap memakan es krim stroberi tersebut sebab dirinya percaya jika es krim itu memang dari ayahnya. Membuat Sejun yang mendengar perkataan JH pada akhirnya bersedia menemui Anna. Tetapi Sejun meminta kepada JH untuk menjaga Anna ke depannya sebaik mungkin sebab dirinya percaya kepada JH. Sesampainya di tempat Anna dirawat, dengan penuh rasa rindu Anna langsung memeluk Sejun dengan penuh haru. Mendengar itu, sebaragajul-baragajulnya seorang ayah pasti akan terharu juga. Tak terkecuali Sejun yang langsung memegang tangan Anna dan berkata untuk sabar sampai pemilihan presiden selesai, karena setelah itu Anna akan hidup bebas seperti orang lain. Anna yang mendengar itu langsung mengatakan jika dirinya mengingat saat ibunya meninggal ada seseorang di rumahnya. Tetapi Sejun mengatakan untuk tak membicarakan hal itu kepada siapapun sebab itu akan merusak reputasinya. Anna lalu menanyakan mengenai apa yang dikatakan Eugene tentang ibunya yang menggunakan Anna untuk memeras ayahnya. Membuat Sejun seketika emosi karena ucapan lidah pahit dari Eugene yang tega berbicara seperti itu kepada anaknya.
Tetapi Sejun yang mengetahui jika saat ini Yujin mendengar semua pembicaraan mereka, tak menjawab pertanyaan Ana, membuat Ana sedih dan langsung menyuruh ayahnya pergi. Sementara Jeha yang melihat dan mendengar semua yang dibicarakan Ana dan Sejun membuatnya semakin ingin melindungi Ana. Namun Ana yang masih emosi kepada ayahnya sedikit melampiaskan kekesalannya kepada semua orang termasuk Jeha. Jeha yang melihat sifat Ana menasehati agar tak menyamaratakan semua orang jahat. Terlebih lagi semua orang yang berusaha melindungi Ana sampai saat ini. Membuat Ana dan Jeha sedikit bertengkar. Scene kemudian beralih kepada Yujin yang terlihat sangat poporongos kepada Siljang dan pemimpin JSS sebab Yujin merasa kinerja mereka untuk melindungi Sejun sangat mengecewakan, di mana Sejun hampir dapat dicelakai serta sekarang Sejun dituduh menggelapkan dana pajak. Mendengar itu sebagai bentuk tanggung jawabnya, Siljang akan mengundurkan diri dari jabatannya. Tetapi Yujin tak menghendaki itu dan menyuruh Siljang untuk menghabisi pengkhianat di JSS yang telah mencoba mencelakai Sejun serta membocorkan informasi mengenai Sejun yang diduga menggelapkan dana pajak. Sementara Sejun langsung mendatangi kejaksaan untuk memberikan keterangan mengenai dirinya yang diduga telah menggelapkan pajak. Oleh karena itu Yujin dengan power yang ia miliki, dirinya langsung mendatangi orang berpengaruh di kejaksaan agar Sejun bisa terbebas dari semua tuduhan. Dan ternyata orang yang melakukan semua itu kepada Sejun tak lain adalah Pak Wan-su, saingannya. Di sisi lain, tanpa diduga oleh Yujin, foto Ana yang terbawa selfie membuat Ana dengan cepat viral di sosial media. Yujin yang mengetahui hal itu merasa khawatir jika identitas Ana tak lagi bisa dirahasiakan. Ana sendiri yang sedang bersama JH untuk kembali ke rumahnya terlihat sedikit canggung karena pertengkaran mereka tadi. Namun kecanggungan itu tak berlangsung lama ketika Ana mengingat percumoyan yang dilakukan JH saat mencoba menolongnya. Saat tiba di depan rumah, karena berita yang sudah viral, terlihat seorang pemuda yang sudah menunggu untuk bisa memotret Ana. JH yang melihat itu sontak saja berusaha mengejar pemuda itu untuk menanyakan apa tujuannya. Hingga JH pun mengetahui jika kali ini Ana sudah viral di sosmed, membuat JH memiliki rencana lain, yaitu memperkenalkan Ana kepada semua orang. JH lantas menyuruh pemuda itu untuk mengumpulkan orang secepatnya di sana, serta menyuruh si paman botak untuk menghubungi media agar datang ke rumah Ana jika ingin tahu siapa wanita yang dicari oleh seniman terkenal Spanyol. JH kemudian menghampiri Ana, lalu mengajari Ana sebuah kode keamanan berupa isyarat yang apabila JH mengepalkan tangan, maka Ana tak boleh bergerak. Dan jika JH membuka tangannya, maka Ana harus kembali bergerak. 뭐? 이렇게? Membuat Yujin yang mengetahui hal itu semakin dibuat murka dan langsung menyuruh asistennya untuk segera memindahkan Ana secepatnya. Akan tetapi sang asisten mengatakan jika semua orang beserta media sudah berkumpul di depan rumah Ana, membuat Yujin memutuskan untuk melenyapkan Ana dengan menyuruh pembunuh bayaran handal serta menyuruh tim keamanan JSS agar membantu pembunuh bayaran itu. Akan tetapi ternyata JH sudah menyadari jika Yujin tidak akan tinggal diam. JH lantas menyuruh Miran dan yang lain untuk bersiap menjaga Ana dari kemungkinan buruk, sementara JH sendiri langsung pergi untuk melumpuhkan pembunuh bayaran suruhan Yujin beserta tim keamanan JSS yang mencoba melukai Ana. Hingga karena JH berhasil melumpuhkan setiap orang yang disuruh Yujin untuk mencelakai Ana, Ana pun bisa dengan leluasa menemui para media dan juga orang yang penasaran kepada dirinya. Membuat Yujin yang berada di sana langsung ketakutan jika Ana mengaku sebagai putri dari Sejun. Akan tetapi Ana tidak mengatakannya dan malah berbohong dengan mengaku jika dirinya adalah putri seorang sutradara. Setelah itu Yujin kemudian menanyakan maksud dari JH yang berani melakukan itu. JH hanya beralasan jika hal itu ia lakukan agar Ana tak lagi menjadi hal yang ditakutkan Yujin jika sosok Ana terekspos sebagai putri Sejun. Mendengar penjelasan JH, Yujin seolah tak bisa membantah hal itu dan langsung pergi dari sana.
Hingga saat malam, Ana terlihat masih tak percaya dirinya berani muncul di hadapan orang banyak, sebab sebelumnya dirinya yang selalu mengalami trauma jika melakukan itu. Dirinya lalu teringat jika keberanian itu muncul berkat JH yang selalu berada di dekatnya. Hingga saat malam semakin poek, Ana yang selalu nongkrong di atas genteng kamarnya serta JH tanpa sepengetahuan Ana selalu mengawasi dari jauh. Tapi di malam itu JH dibuat malu sebab Ana mengetahui jika JH selalu mengawasinya. Hingga karena kagok, Ana pun menyuruh JH menemaninya di sana. Ana kemudian berterima kasih kepada JH sebab JH selama ini selalu peduli dengan keselamatannya. Lalu sambil menangis sedih, Ana kembali menceritakan kisah masa lalunya saat bersama sang ibu, di mana dirinya masih dihantui rasa bersalah atas kematian ibunya. Melihat itu, JH pun memberikan bahu hangatnya untuk Ana bersandar sekaligus menenangkan Ana yang bersedih. Keesokan harinya Pak Wan-soo terlihat menemui si kepala polisi, di mana ternyata kepala polisi tersebut memberikan identitas JH yang sebenarnya. Membuat Pak Wan-soo menyadari sesuatu tentang JH di masa lalu dan hal itu mengingatkan kejahatan yang pernah Pak Wan-soo lakukan dulu. Sementara Ana sesudah kejadian kemarin seolah membuka hatinya untuk bisa dekat dan akrab dengan orang yang selalu berusaha menjaganya di rumah. Di mana kali ini Ana mengajak mereka untuk makan bersama, membuat semua orang yang ada di sana merasa heran dengan sikap Ana yang tiba-tiba berubah. Hingga salah seorang pengawal pria si kacungnya JH mengatakan jika ia mendengar kabar karena kejadian kemarin tak satu pun orang di rumah Ana diperbolehkan keluar walaupun mereka menginginkannya, karena hal itu adalah perintah langsung dari Yujin, serta nantinya semua orang pengawal Ana sekarang termasuk si Ece ART akan dibuang karena mengetahui identitas asli Ana. Membuat Ana yang mendengar itu merasa bersalah karena gara-gara dirinya semua orang yang berada di sana akan terkena imbasnya dan bertekad untuk tak membiarkan hal itu terjadi. Ana semenjak kejadian viral kemarin dirinya seolah memiliki sesuatu yang membuatnya bisa melawan Yujin, hingga ia pun memutuskan untuk pergi ke kantor JSS. Namun karena kejadian viral itu pula, kini Ana menjadi idola para remaja dan selalu ditunggu untuk sekadar diajak foto bareng. Sementara JH terlihat mendatangi Yujin untuk merencanakan balas dendamnya kepada Pak Wan-soo. Di sana Yujin lalu meminta kepada JH untuk terlebih dahulu mengumpulkan barang bukti tentang kejadian yang menewaskan kekasihnya dulu agar Pak Wan-soo dapat dituntut dengan seberat-beratnya, serta hal itu akan membuat Pak Wan-soo tidak dapat mencalonkan diri menjadi presiden. Mendengar itu JH pun awalnya tidak menyetujui rencana tersebut sebab Yujin seolah memanfaatkan JH demi kepentingan politik Sejun suaminya, karena sebenarnya JH ingin membalas dendam kepada Pak Wan-soo secara langsung dengan tangannya sendiri. Namun Yujin kembali meyakinkan JH jika hanya cara itulah satu-satunya cara yang saat ini bisa dilakukan untuk membalaskan dendam JH kepada Pak Wan-soo, sebab Pak Wan-soo sekarang terlalu berbahaya jika JH mencoba mendatanginya langsung. Setelah itu Yujin bersama JH akan bergegas pergi. Namun tiba-tiba Yujin seketika langsung dikejutkan dengan kehadiran Ana di sana bersama Sungwon adiknya. Membuat Yujin emosi lalu bertanya kepada Sungwon apa yang akan dilakukan kepada Ana. Sungwon dengan santainya menjawab jika dirinya hanya ingin mengajak Ana jalan-jalan. Merasa tak punya pilihan lain untuk menolak keinginan Ana, Yujin pun menyuruh JH untuk mengawasi dan memastikan keamanan Ana dari Sungwon. Kita pun mungkin akan bertanya-tanya apakah Sungwon ini orang jahat atau bukan. Tetapi yang jelas Sungwon seolah sudah mengetahui siapakah Ana, bahkan dirinya membawa Ana terlebih dahulu ke rumah sakit, yaitu sesuatu yang tak bisa dilakukan Ana saat dulu. Hingga saat di rumah sakit, Ana bertemu dengan seorang dokter yang mengenalinya sebab dulu anak kecil pernah menjadi pasiennya. Melihat situasi aman, JH pun membiarkan Ana berkonsultasi dengan dokter itu. JH lantas pergi bersama Sungwon ke ruangannya, di mana di sana Sungwon menawarkan JH untuk mengkhianati Yujin dan berpihak kepadanya dengan alasan pada akhirnya Ana nantinya akan mengikuti dirinya. Mendengar itu JH lalu menyadari sesuatu dan langsung pergi ke tempat Ana. Akan tetapi Ana beserta yang lain sudah tak ada. JH lalu kembali ke ruangan Sungwon dan Sungwon juga tak ada.
membuat JH panik dan langsung melaporkan hal itu kepada Eugene. Mendengar itu Eugene panik dan langsung memerintahkan semua pasukan JSS untuk segera menemukan keberadaan Anna. Hingga di tengah kepanikannya tentang kondisi Anna, JH mendapatkan panggilan dari Sungwon yang menyuruhnya datang seorang diri ke tempatnya sambil mengancam apabila JH terlambat maka Anna akan dalam bahaya. Membuat JH tiba beranting untuk sampai secepatnya ke tempat yang telah diberitahukan Sungwon. Tetapi setelah sampai, ternyata Sungwon hanya mempermainkan JH. Sebab di sana Anna beserta yang lain dalam keadaan baik-baik saja dan malah terlihat senang karena bisa pergi jalan-jalan ke pantai dengan bantuan Sungwon. JH pun kemudian melaporkan hal itu kepada Eugene, membuat Eugene lega mengetahui Anna baik-baik saja dan membiarkan Anna untuk menikmati waktunya di sana. Lalu kita pun semakin dibuat bertanya-tanya tentang apakah Eugene memang membenci Anna atau justru malah sebaliknya. Sebab di sisi lain Eugene seolah ingin mencelakai Anna, tetapi dirinya juga begitu khawatir dengan kondisi keselamatan Anna. Scene kemudian berpindah kembali kepada Anna beserta yang lainnya yang terlihat menikmati suasana pantai. Di mana di sana Anna sedikit menggoda JH dengan bertanya, apakah JH panik saat dirinya tiba-tiba menghilang dari rumah sakit? Dengan sedikit gengsi, JH menjawab, iya, tapi sedikit. Lalu ketika Anna melihat Miran bersenang-senang bersama rekannya, dirinya kembali menggoda JH untuk melakukan hal yang sama dengan yang Miran lakukan, yaitu bermain kejar-kejaran. Awalnya JH tentu saja menolak melakukan hal yang dianggapnya kekanak-kanakan. Namun pada akhirnya JH bersama Anna larut dalam keuuan yang sangat menggelora. Hingga pada malam hari saat makan, JH melihat Anna yang begitu bahagia menikmati momen tersebut yang tak pernah Anna rasakan sebelumnya. Kemudian karena kebanyakan meminum air jahat, sifat Anna yang tadinya polos sedikit berubah menjadi agresif. Bahkan dirinya tak malu untuk menyuruh JH mengusap-ngusap pipinya. Membuat JH dagdug ser menyentuh wajah Anna yang sangat amucuy. Merasa takut kebablasan, JH pun mengantar Anna ke kamarnya untuk segera tidur. Tetapi karena Anna yang masih dalam pengaruh air jahat malah meminta JH untuk tak meninggalkannya. Untuk menenangkan Anna, JH pun memberikan sebuah radio komunikasi supaya Anna bisa menghubunginya setiap saat. Hingga baru berpisah sebentar saja, Anna langsung menghubungi JH menggunakan radio komunikasi itu dan terus melakukannya seolah Anna sudah tak bisa jauh lagi dari sosok JH. Hingga waktu pun semakin larut, JH yang kelelahan tak sengaja tertidur. Membuat Anna merasa resah ketika JH tak menjawab lagi panggilan radio komunikasinya. Hingga di momen itu, Anna pun menyadari jika dirinya sudah jatuh hati kepada JH karena tak bisa tidur memikirkan itu. Anna pun diam-diam keluar dari kamarnya untuk menemui JH dan melihat JH yang sedang tertidur di sofa. Dengan penuh perhatian, Anna pun membawa selimut untuk JH pakai. Akan tetapi JH tiba-tiba terbangun dan langsung memeluk Anna karena mengalami mimpi buruk tentang kejadian buruk yang menyebabkan kekasihnya tewas. Hingga ketika mereka sadar tengah berpelukan, mereka pun langsung salting. Anna dengan sedikit gugup kemudian kembali ke kamarnya. Hingga di sana ia pun masih tak percaya bahwa barusan dirinya berpelukan dengan JH. Membuatnya tak bisa tidur dan memutuskan untuk mengungkapkan perasaannya. Ternyata JH pun sudah ada di depan pintu kamar Anna. Entah apa yang terjadi ke depannya dengan dua insan yang tengah dimabuk asmara ini. Namun yang jelas cerita harus kembali bersambung. Saat JH akan membuka pintu, tiba-tiba JH dikagetkan dengan panggilan radio komunikasi dari Anna. Membuat JH berjalan perlahan karena takut Anna mengetahui jika dirinya berada di depan pintu kamarnya. Hingga di malam itu mereka tak mengungkapkan perasaan masing-masing dan hanya saling mengucapkan, "Selamat malam, semoga mimpi indah." Keesokan harinya bak orang jatuh cinta
Ana yang biasanya tak memikirkan penampilan, kini terlihat centil dengan meminta Miran untuk mendandani dirinya supaya terlihat lebih cantik. Di tengah mendandani Ana, Miran yang mengetahui jika Ana menyukai JH, menyarankan agar Ana segera melakukan pencumuyan pertamanya dengan JH. Mendengar itu, Ana langsung teringat dengan momen ketika JH memberikan napas buatan kepadanya dan menganggap jika itu adalah pencumuyan pertamanya. Tetapi Miran mengatakan jika itu bukanlah pencumuyan sebab JH semata-mata melakukannya untuk menyelamatkan Ana. Mendengar itu, Ana kemudian bergegas untuk menemui JH yang ternyata JH sudah pergi. Membuat Ana sedikit kecewa karena sudah berdandan menor agar dapat dilihat JH. Sedangkan JH yang akan pergi ke rumahnya Eugene, saat di jalan dirinya terlihat bimbang dengan keadaannya sekarang, di mana perasaannya kepada Ana terus-menerus ia rasakan dan semakin hari semakin besar. Tetapi di sisi lain, dirinya mempunyai tekad untuk membalas dendam kepada Pak Won-soo yang mana mungkin saja jika itu dilakukan, maka dirinya tak bisa lagi bertemu dengan Ana. Hingga di tengah lamunannya, JH mendapatkan sebuah pesan dari Ana yang berisi foto selfie Ana yang memakai hiasan. Lalu tak lama Ana pun menelpon dan mengatakan jika mulai saat ini JH adalah miliknya. JH yang mendengar itu hanya mengiyakan kata-kata Ana. Dan dari sinilah mereka resmi jadian walaupun tak romantis seperti pasangan pada umumnya. Akan tetapi walaupun JH merasakan perasaan bahagia setelah mendengar Ana berbicara seperti itu, tetapi di satu sisi JH merasa khawatir sebab dengan pekerjaannya yang selalu dekat dengan bahaya, tak ada jaminan dirinya bisa terus bersama Ana sang pujaan hati. Setibanya di rumah Eugene, JH langsung disuruh untuk mengawal Eugene yang akan menghadiri acara interview di TV untuk memberikan pernyataan kepada masyarakat yang bertanya-tanya kenapa Eugene adalah wali dari Ana yang sekarang viral dan menjadi buah bibir sebab Ana dicari oleh seniman terkenal Spanyol. Di mana saat interview berlangsung, reporter menanyakan hal itu kepada Eugene. Eugene yang tak mau identitas Ana terbongkar langsung berbohong dengan mengatakan jika dahulu dirinya memiliki kedekatan dengan ibu kandung Ana yang merupakan seorang model, serta dirinya lah yang menjodohkan ibu kandung Ana dengan seorang produser. Tetapi tanpa diduga Eugene, ternyata pihak TV juga mengundang Ana ke acara interview itu, membuat Eugene terkejut karena takut Ana mengatakan yang sebenarnya di acara itu. Membuat JH yang berada di sana pun terkejut sebab ia tak mengetahui jika Ana akan datang. Di sana walaupun Ana tak memberitahukan semua yang dikatakan Eugene sebelumnya adalah kebohongan, tetapi momen itu dimanfaatkan oleh Ana untuk sedikit memberikan penjelasan kepada Eugene di mana Ana mengatakan jika dirinya ingin memecahkan kasus kematian ibunya serta mengungkapkannya kepada publik. Mendengar pernyataan itu membuat Eugene gusar. Setelah acara interview itu selesai, JH mendatangi Ana sambil berkata jika Ana harus memikirkan terlebih dahulu apapun tindakannya jika melibatkan Eugene. Sebab Eugene adalah orang yang mempunyai power kuat untuk melakukan tindakan buruk jika menyangkut nama baiknya. Ana pun menjawab jika dengan bantuan Sungwon pamannya, dirinya ingin membalas perlakuan buruk yang telah Eugene lakukan selama ini kepadanya. Terlebih lagi kemungkinan orang yang telah membunuh ibunya tak lain adalah Eugene. Karena sekarang Ana memiliki bukti kuat jika ibunya benar-benar tak melakukan bunuh apalagi overdosis gara-gara obat tidur yang ia berikan. Membuat JH yang melihat bukti yang dibawa Ana meyakini jika ibu kandung Ana memang adalah korban dari seseorang. Di sisi lain, Eugene terlihat sangat depresi karena Ana mulai berani menyerangnya. Dirinya kemudian merasa menyesali keputusannya membiarkan Ana terus hidup. Melihat Eugene depresi, sang asistennya pun mengatakan jika dirinya yang akan mengurus Ana dengan tangannya sendiri. Sementara Sungwon terlihat terus menunjukkan kebaikannya kepada Ana, di mana dirinya dengan koneksi yang ia miliki membawa Ana ke sebuah agensi untuk melakukan pemotretan foto model. Sedangkan JH yang melihat tindakan baik Sungwon kepada Ana tak begitu langsung percaya. Di saat Ana sedang melakukan pemotretan, JH menanyakan tujuan Sungwon yang sebenarnya, sebab tak mungkin Sungwon melakukan itu kepada Ana tanpa memiliki tujuan. Sungwon pun mengatakan jika dirinya ingin membantu Ana membalaskan dendamnya kepada Eugene kakaknya, yang mana jika hal itu bisa dilakukan Ana, maka otomatis dirinya akan memiliki perusahaan Eugene. Membuat JH mengerti kenapa Sungwon selalu berbuat baik kepada Ana, sebab ternyata Sungwon ingin memanfaatkan Ana yang adalah kartu as agar bisa membuat Eugene jatuh.
Setelah acara pemotretan Ana selesai, Sungwon menyuruh semua orang yang berada di sana untuk menikmati makanan di sebuah restoran yang telah ia booking, termasuk Miran dan rekannya yang adalah pengawal Ana. Lalu memberikan sebuah obat kepada Ana dengan mengatakan jika obat itu bisa membantu Ana mengurangi gangguan panik yang dideritanya. Tetapi tentu saja JH tak langsung percaya kepada Sungwon, di mana dirinya menyuruh Ana untuk tak meminum obat itu. Akan tetapi Ana yang sudah percaya kepada Sungwon malah menyuruh JH untuk tak khawatir. Setelah semua orang pergi termasuk Sungwon, tiba-tiba sekelompok orang datang ke tempat Ana dan langsung melumpuhkan penjagaan di sana yang kini hanya tersisa JH dan juga Ana. JH yang sedang mengecek keadaan sekitar kemudian melihat kelompok itu dan langsung bergegas kembali ke tempat Ana. Sebab JH meyakini tujuan kelompok itu adalah mencelakai Ana. JH lalu menyuruh Ana untuk pergi keluar melewati jalur udara seorang diri. Akan tetapi Ana yang khawatir kepada JH tak mau pergi seorang diri karena takut sesuatu terjadi kepada JH. Akan tetapi JH meyakinkan Ana untuk pergi sebab jika Ana berada di dekatnya, JH akan kesulitan untuk melawan kelompok yang berusaha mencelakai Ana. Hingga dengan terpaksa, Ana pun pergi melewati jalur udara seorang diri. Sedangkan JH berusaha menghubungi Miran untuk segera datang. Akan tetapi signal di sana telah ditiadakan oleh kelompok itu. JH pun kemudian mencoba menggunakan telepon kabel untuk menghubungi Yujin dan meminta bantuan. Namun yang mengangkat panggilan JH adalah si asisten Yujin. Hingga pada akhirnya JH menyadari jika orang yang menyuruh kelompok itu tak lain adalah si asisten Yujin sendiri. Dimana dengan penuh emosi JH berjanji akan datang dan membalas apa yang dilakukan si asisten Yujin ini. Setelah itu JH lalu bersiap untuk menghadapi kelompok yang datang untuk mencelakai Ana. Dimana kali ini JH akan kesusahan sebab kelompok itu menggunakan gas beracun supaya JH tidak bisa menggunakan kemampuan gelutnya dengan maksimal. Akan tetapi dengan pengalaman yang JH miliki, awalnya JH bisa melumpuhkan sebagian kelompok itu dan mengambil masker gas untuk ia pakai. Namun karena jumlah kelompok itu terlalu banyak, pada akhirnya JH pun harus kalah. Hingga saat JH akan dipateni, tiba-tiba Ana datang untuk menyelamatkan JH dengan menghabek sebagian kelompok itu. Tetapi JH yang sudah tawala kaya tak bisa membantu Ana yang sekarang dikejar oleh seorang kelompok itu. Ana yang ketakutan terus memohon agar JH bisa datang untuk menyelamatkannya. Hingga saat Ana akan dilukai, tiba-tiba JH pun muncul dengan sisa-sisa tenaganya untuk melumpuhkan orang yang berusaha mencelakai Ana. Hingga tak lama Miran dan pengawal yang lain datang dan langsung membawa JH dan Ana ke tempat aman. Di tempat berbeda, Yujin beserta asistennya dan beberapa orang terlihat berada di luar kejaksaan untuk menyambut Sejun yang akan dibebaskan. Sejun sendiri di dalam terlihat nyantui sebab dirinya yang akan bebas setelah ditahan di sana beberapa hari. Akan tetapi ternyata tanpa diduga oleh Yujin dan Sejun, petinggi kejaksaan yang berjanji akan membebaskan Sejun hari itu malah mengatakan hal yang berbeda jika Sejun akan terus berada di kejaksaan karena kemungkinan Sejun akan menjadi tersangka. Membuat Yujin dan Sejun terkejut sebab ternyata petinggi kejaksaan yang telah sepakat membantu mereka malah mengkhianati mereka. Tentu saja semua itu didalangi oleh Park Hwan-soo yang tujuannya untuk mencegah Sejun agar bisa mendaftarkan diri sebagai calon presiden. Hingga karena itu Yujin langsung murka dan langsung mengadakan rapat di lantai 9 untuk merencanakan serangan balasan kepada Park Hwan-soo, di mana pemimpin JSS mengusulkan untuk melenyapkan Park Hwan-soo malam ini. Sebab menurutnya Park Hwan-soo pasti sedikit lengah karena akan melakukan pesta setelah berhasil membuat Sejun ditahan lebih lama di kejaksaan. Sementara JH yang tengah mengawal Ana ke rumahnya, di mana saat sampai ke rumah, Ana yang masih trauma akibat kejadian tadi tak mau keluar dari mobil. Melihat itu JH lalu membawa sebuah selimut untuk menutupi Ana. Dan di momen itu terjadilah keubuhan di antara mereka hingga pencumuyan pun terjadi. Kembali kepada Yujin, di mana di sana Seoljang mengatakan jika mereka tak bisa asal menyerang ke tempat Park Hwan-soo dan harus dilakukan dengan seorang terampil seperti JH. Akan tetapi yang jadi masalah adalah kemungkinan orang yang mereka suruh menghabisi Park Hwan-soo kemungkinan bisa kembali sangatlah tak mungkin.
Mendengar itu, Yujin kemudian meminta Jeha untuk datang sebab dia ingin mendengar hal itu dari Jeha sendiri. Apakah Jeha mau melakukan misi untuk menyerang Pak Wansu dengan taruhan nyawa atau tidak? Hingga tak lama, Jeha pun datang dan menyanggupi semua rencana yang telah dirundingkan Yujin beserta yang lain. Tetapi dengan syarat, yaitu setelah tugasnya selesai, maka ia ingin asisten Yujin untuk dipateni dan meminta Yujin untuk tak lagi mengganggu Ana. Mendengar itu, Yujin kemudian menanyakan permintaan Jeha kepada asistennya. Sang asisten dengan penuh keyakinan akan menuruti keinginan Jeha asalkan misinya melenyapkan Pak Wansu bisa Jeha lakukan dan akan senang hati memberikan nyawanya jika Jeha menginginkannya. Setelah semua sepakat, Yujin kemudian menyuruh semua orang untuk bersiap. Tetapi sebelum itu, Yujin meminta Jeha untuk tetap tinggal sebentar karena dia ingin menyampaikan sesuatu kepada Jeha sebelum dirinya pergi. Ternyata Yujin sangat mengkhawatirkan Jeha, di mana dirinya meminta Jeha untuk mundur apabila sesuatu yang buruk terjadi ketika menjalankan misinya menyerang ke markas Pak Wansu. Hal itu seolah menandakan jika Yujin sudah menganggap Jeha seperti saudara baginya serta teman yang bisa diandalkan. Namun ternyata di belakang Jeha dan juga Yujin, si asisten Yujin merencanakan sesuatu yang buruk, di mana dirinya menyuruh salah satu ketua regu JSS yang akan pergi menyergap bersama Jeha untuk melenyapkan Jeha setelah misinya selesai. Sementara Ana yang khawatir mendengar Jeha akan melakukan misi berbahaya, kemudian menelpon Jeha untuk mewanti-wanti Jeha agar kembali dengan selamat apapun yang terjadi. Hingga penyergapan itu pun dilakukan, di mana rencana Yujin ternyata sudah dilakukan jauh-jauh hari dengan menyuruh si pemimpin JSS seolah mengkhianatinya. Hingga karena itu Pak Wansu masuk ke dalam perangkapnya dengan pergi ke rumah persembunyiannya di malam itu, yang padahal di sana sudah ada Jeha dan juga si ketua regu JSS yang menyamar. Namun ketika bawahan Pak Wansu mengucapkan kata sandi keamanan, Jeha maupun si ketua JSS tak mengerti, hingga penyamaran mereka terbongkar dan hampir saja para anak buah Pak Wansu menghabisi mereka. Untung saja para penembak jitu JSS sudah bersiap menghalau itu, membuat Jeha bisa leluasa menghabisi satu persatu anak buah Pak Wansu. Di sana ketika situasi semakin mencekam, si ketua regu JSS malah tertembak. Jeha yang melihat itu berusaha menolong si ketua regu, tetapi si ketua regu menyuruh Jeha untuk menyelesaikan misinya sebab hal itu adalah prioritas utama dibandingkan menyelamatkannya. Dengan mode serius, Jeha menggunakan semua kemampuannya dan akhirnya bisa menodongkan pistol ke arah Pak Wansu. Namun karena Jeha yang masih menderita sindrom PTSD, yaitu tak bisa membunuh Pak Wansu yang sudah tak berdaya, Jeha kemudian menelpon Yujin untuk memberitahukan jika sekarang Pak Wansu sudah tak berdaya dan berada di depannya dengan memohon ampunan. Yujin lalu menyadari jika Jeha tak bisa menghabiskan Pak Wansu di sana karena sindrom PTSD yang Jeha derita. Untuk itu Yujin kemudian menyuruh Jeha untuk memberikan teleponnya kepada Pak Wansu. Dengan penuh rasa takut, Pak Wansu pun meminta ampun kepada Yujin dan berjanji tak akan lagi menghalangi Sejun untuk mencalonkan diri menjadi capres asalkan Yujin mengampuni dirinya. Mendengar berita baik itu, Yujin malah khawatir kepada Jeha dan menyuruh Jeha untuk pulang dengan selamat apapun yang terjadi. Hingga karena itu, Sejun yang masih ditahan di kejaksaan langsung dikeluarkan pada malam itu juga. Serta Jeha dan pasukan JSS pun bisa kembali dengan selamat karena Pak Wansu menyuruh anak buahnya untuk mundur setelah menerima semua apa yang Yujin katakan asal dirinya diampuni. Di sisi lain ternyata Yujin mengetahui apa yang telah asistennya lakukan kepada Jeha dan menyuruhnya untuk tak lagi berani-berani menyentuh Jeha tanpa seizinnya. Dan jika berani melakukan itu, maka Yujin tak segan-segan akan melenyapkan asistennya sebelum Jeha melakukan itu. Sementara Ana yang sangat khawatir kepada Jeha langsung berlari ketika melihat Jeha pulang dan terjadilah pelukan hangat di antara mereka. Setelah itu Jeha bersama si ketua regu JSS dan yang lainnya merayakan keberhasilan mereka menyelesaikan misi berat menyergap Pak Wansu. Hingga karena itu si ketua regu JSS yang awalnya selalu sinis kepada Jeha, kini mereka malah menjadi dekat.
Hingga saat malam, Ana yang tak bisa tidur karena teringat dengan pencumaian terakhirnya dengan JH, kemudian menghubungi JH untuk bertemu di atas genteng. Di mana di sana keuuan kembali terjadi ketika JH dan Ana memakai selimut bersama. Hingga di momen itu Ana menanyakan kenapa JH waktu itu dirinya berada di Spanyol. Pada akhirnya JH pun menceritakan kisah tragisnya yang difitnah telah membunuh kekasihnya dulu. Membuat Ana mengerti kenapa JH waktu itu bermimpi buruk dan langsung memeluknya. Hingga di momen itu mereka berjanji untuk pergi bersama-sama ke Spanyol setelah pemilihan presiden selesai. Keesokan harinya JH kembali dipanggil oleh Eugene ke lantai 9 yang mana ketika JH berpapasan dengan si asisten, kali ini si asisten pun langsung menunduk memberikan hormat kepada JH. Sedangkan tujuan Eugene memanggil JH ke sana adalah untuk menanyakan tentang Pak Wan-soo karena menurutnya ada sesuatu yang menjanggal. Sebab orang seperti Pak Wan-soo tak akan mau tinggal diam dengan membiarkan JH dan pasukan JSS pergi dari markasnya begitu saja setelah apa yang telah mereka lakukan. JH pun menceritakan jika Pak Wan-soo menawarinya untuk berkhianat kepada Eugene dan berjanji akan memberikan kehidupan yang layak jika mau melakukan itu. Mendengar itu, Eugene meminta JH untuk menerima tawaran Pak Wan-soo dan terus membuatnya percaya kepada JH. Sebab jika Pak Wan-soo semakin percaya kepada JH, nantinya Eugene akan mudah melenyapkan Pak Wan-soo. Hingga setelah JH pergi, Eugene dan juga asistennya terlihat merencanakan sesuatu yang tak mau diketahui oleh JH. Namun entah apa lagi rencana Eugene kali ini. Di sisi lain, Ana meminta kepada Sungwon untuk membawanya ke makam ibunya karena dirinya tak pernah satu kali pun berziarah ke sana. Akan tetapi Sungwon yang memiliki misi membuat Ana semakin dikenal oleh masyarakat, kemudian mengundang awak media ke sana untuk meliput Ana berziarah. Lalu membawa Ana ke penjara untuk menemui seseorang yang ternyata itu adalah pencuri yang menyaksikan kejadian ketika tragedi yang menimpa ibunya Ana terjadi. Di mana si pencuri ini mengatakan kepada Ana jika malam itu dirinya melihat seseorang selain Ana dan ibunya, yaitu Eugene. Membuat Ana semakin memiliki dendam karena meyakini jika Eugene memang benar adalah orang yang telah membunuh ibunya. Sungwon melakukan itu agar Ana semakin percaya kepadanya dan juga semakin membenci Eugene. Dan sekarang Ana sudah termakan rencana Sungwon. Singkat cerita, Ana yang akan melakukan peragaan model. Di sana Ana langsung menurut ketika Sungwon menyuruhnya memakan obat yang telah ia berikan. Membuat JH khawatir dengan Ana yang terlalu percaya sepenuhnya kepada Sungwon. Hingga ketika Ana melakukan peragaan model, seseorang yang entah suruhan siapa menyemprotkan lampu sorot kepada Ana yang hal itu langsung memicu gangguan panik yang diderita Ana. Melihat kekasihnya kesulitan, JH pun langsung berlari untuk menggabruk Ana. Keesokan harinya Eugene didatangi oleh asistennya yang mengatakan jika sekarang para media memblow up berita tentang kematian ibunya Ana yang diduga dilakukan oleh Eugene. Dan hal itu tentu saja ulah dari Sungwon. Bahkan Sungwon mendatangi kepala polisi untuk meminta mengangkat lagi kasus yang menimpa ibu Ana. Karena dirinya memiliki saksi kunci yaitu si pencuri tadi. Dengan informasi itu tentu saja si kepala polisi yang adalah salah satu bawahan dari Pak Wan-soo langsung memberitahukan informasi itu dan menyuruh bawahannya untuk menyiapkan surat panggilan kepada Eugene. Membuat Pak Wan-soo kegirangan karena tanpa dirinya bertindak Eugene akan jatuh sendiri. Membuat Eugene yang sedang melakukan kegiatan sukarela untuk pencitraan malah menjadi pusat gibah orang-orang. Bahkan para media langsung menyerbu Eugene untuk meminta keterangan dari Eugene tentang berita jika dirinya telah dipanggil oleh polisi terkait kematian ibunya Ana. Eugene yang tak siap seketika langsung tak sadarkan diri dan harus dibawa ke rumah sakit. Melihat itu, Sungwon merasa rencananya untuk menjatuhkan Eugene akan terwujud. Sementara di rumah sakit, Eugene didatangi oleh si paman botak yang ternyata si paman botak ini memiliki kedekatan yang sangat erat dengan Eugene. Akan tetapi tujuan si paman botak menemui Eugene untuk mewanti-wanti Eugene agar tak bertindak lebih jauh kepada Ana. Dan jika itu berani dilakukan, maka dirinya akan bertindak pula. Mendengar itu Eugene langsung marah. Namun dirinya tak berani bertindak apapun kepada si paman botak ini walaupun terlihat kocak. Tetapi ternyata memiliki
memiliki power yang membuat Eugene tak berani melawan. Lalu setelah itu JH datang menemui Eugene untuk menanyakan sebenarnya apa yang terjadi di masa lalu antara Eugene dan ibunya Anna, sebab JH tak percaya Eugene membunuh ibunya Anna. Hingga pada akhirnya Eugene menceritakan apa yang sebenarnya terjadi kepada JH, di mana Eugene mengatakan jika dirinya tak membunuh ibunya Anna dan tak menyuruh siapapun untuk melakukan itu. Mendengar itu, JH kemudian kembali bertanya, jika itu benar, maka kenapa Eugene seolah ingin Anna menganggap jika dirinya adalah pembunuh ibunya? Eugene kembali menjawab, jika dirinya melakukan itu supaya Sejun ayahnya Anna mempercayai dan takut jika dirinya adalah orang yang tega melakukan apapun termasuk melakukan pembunuhan kepada Anna. Karena dengan itu Sejun tak akan pernah meninggalkannya. Mendengar itu JH menyadari jika sebenarnya Eugene ini sangat mencintai Sejun. Tetapi karena situasi yang mereka alami membuat hubungan mereka seolah hanya sebatas hubungan politik. Eugene lalu menyuruh JH untuk mencari semua informasi dari ruangan cermin miliknya, sebab di sana informasi mengenai dirinya dan apapun yang ingin JH ketahui ada. Eugene pun menitipkan ruangan cermin itu yang sudah bisa JH akses sesuka hati karena dirinya percaya kepada JH. Namun tak lama, Sungwon tiba-tiba masuk membuat pembicaraan JH dan juga Eugene terhenti. Sungwon yang merasa sudah di atas angin kemudian menawarkan jika dirinya bisa membersihkan nama baik Eugene asalkan Eugene mau memberikan akses kepadanya memakai ruangan cermin. Mendengar itu membuat Eugene mengerti dengan tujuan Sungwon selama ini memanfaatkan Anna, yaitu Sungwon ingin memiliki sepenuhnya ruangan cermin yang bisa memberikan informasi yang dibutuhkan. Padahal tanpa diketahui oleh Sungwon, Eugene telah memberikan akses penuh terhadap ruangan cermin itu kepada JH. JH sendiri terlihat mendatangi ruangan cermin untuk mencari informasi. Sementara Eugene mendatangi pihak kepolisian terkait kasusnya dengan ibunya Anna. Membuat Sungwon dan juga Park Hwan-soo awalnya merasa gembira sebab dirasa telah berhasil membuat Eugene jatuh dan menderita. Akan tetapi ternyata Eugene telah merencanakan itu bersama asistennya dan dengan sengaja menjebak Sungwon agar berpikir jika si pencuri itu adalah saksi kunci yang melihat kejadian itu. Padahal sebenarnya itu adalah orang suruhan Eugene sendiri untuk membuat Sungwon percaya dan masuk dengan jebakannya. Membuat Sungwon emosi karena tak menyangka jika Eugene bisa menjebaknya. Dan Eugene melakukan itu supaya citra dirinya dan juga Sejun semakin baik di mata masyarakat, serta menyalahkan Park Hwan-soo atas dugaan penyerangan politik kepada Sejun dan juga Eugene. Akan tetapi JH merasa jika yang menjadi korban dalam rencana Eugene ini adalah Anna sendiri. Karena Sejun harus melakukan interview untuk membuat namanya semakin baik dengan memutarbalikkan fakta agar skenario dari rencana Eugene yang Sejun pun tak tahu bisa berhasil. Karena jika itu tak Sejun lakukan maka elektabilitas dirinya akan menurun. Anna sendiri berusaha menanyakan hal itu kepada Sungwon sebab merasa Sungwon lah yang harus bertanggung jawab karena Sungwon lah yang memberitakan semua tentang ibunya. Namun Sungwon yang merasa Anna sudah tak berguna langsung menutup panggilan dari Anna. JH yang mengetahui Anna sedang bersedih kemudian datang untuk menemui Anna, di mana Anna langsung meminta maaf karena bertindak sendiri dan tak mempercayai JH karena terlalu percaya kepada Sungwon. JH lalu meyakinkan Anna jika dirinya akan selalu ada untuk Anna. Hingga tak lama, Sejun menemui Anna untuk meminta maaf karena telah memutarbalikkan fakta mengenai ibunya Anna. Sejun berkata jika apa yang dikatakannya di hadapan media mengenai ibunya Anna semuanya adalah kebohongan. Semua itu Sejun lakukan hanya untuk membuat citranya semakin baik di mata masyarakat. Anna kemudian meminta kepada Sejun ayahnya untuk berhenti menjadi politikus sebab hal itu malah membuat hidup Sejun berantakan. Tetapi Sejun berkata jika ia tak mungkin melakukan itu sebab hanya itulah satu-satunya jalan yang bisa membuat Anna selamat dari Eugene. Anna yang mendengar itu kemudian berkata jika mulai sekarang Sejun sudah kehilangan Anna sebagai anaknya karena Anna sudah tak mau lagi berurusan dengan ayahnya yang selalu mementingkan politik dibandingkan dirinya.
Setelah melihat Ana yang memutuskan untuk tak mau lagi berharap kepada Sejun ayahnya dan lebih memilih karir politiknya, JH yang sekarang mempunyai akses penuh ke ruangan cermin milik Yujin kemudian pergi ke sana untuk mencari informasi menggunakan cermin ajaib untuk bisa membuat Ana lepas dari situasi rumit yang Ana alami sekarang. Dengan sangat telaten, JH tanpa henti terus mencari informasi yang berguna agar bisa membantu Ana. Namun hal itu ternyata dilihat oleh asisten Yujin, di mana Yujin sendiri terlihat mendatangi Ana ketika Ana sedang berziarah di makam ibunya. Membuat Ana yang melihat kedatangan Yujin ke sana merasa marah, karena merasa jika Yujin tak pantas datang ke makam ibunya, sebab Ana menyangka jika Yujin adalah pembunuh ibunya. Tujuan Yujin datang ke sana untuk meminta kepada Ana agar berhenti mencari tahu siapa pembunuh ibunya dan lebih baik menganggap ibu seperti yang sekarang diberitakan dan juga lebih baik diam dan tak mengganggu dirinya bersama Sejun. Sebab jika Ana melakukan itu, suatu saat Ana akan menjadi anak seorang presiden serta bisa memiliki warisan semua perusahaan yang Yujin miliki suatu hari nanti. Dan setelah Ana mendapatkan semua itu, Ana bisa melakukan balas dendam kepadanya. Namun mendengar itu, Ana mengatakan jika dirinya tak akan berhenti untuk mencari tahu sampai akhir tentang siapakah pembunuh ibunya. Membuat Yujin kembali berkata kepada Ana, jika Ana terus melakukan itu, maka hidup Ana akan penuh dengan tragedi yang pastinya akan membuat orang-orang yang Ana sayangi saat ini mati. Mendengar itu, Ana berkata jika sebelum semua itu terjadi, JH terlebih dahulu akan membantunya dengan melenyapkan Yujin. Membuat Yujin akhirnya mengatakan kepada Ana siapa JH sebenarnya serta tujuan JH mau menjadi bawahannya, yaitu karena JH ingin balas dendam terhadap orang yang telah membunuh kekasihnya. Dan karena JH memiliki sindrom PTSD yang tak bisa membunuh seseorang dengan tangannya, JH akan terus membutuhkan Yujin sebelum impiannya tercapai, yaitu membunuh orang yang telah membuat kekasihnya meninggal. Membuat Ana sangat emosi mendengar perkataan Yujin tentang JH yang mau melakukan itu demi mantan kekasihnya dulu. JH sendiri terlihat menemui Sejun untuk memberikan informasi yang telah ia dapatkan di ruang kaca milik Yujin, di mana di sana JH menemukan sebuah informasi yang bisa membuat Sejun lepas dari belenggu Yujin serta bisa dengan mudah menjadi presiden. Membuat Sejun penasaran dengan informasi yang JH miliki. JH pun mengatakan jika dirinya mengetahui tentang rahasia busuk Park Hwan-soo beserta orang-orang penting dalam politik yang disebut konsorium. Namun bukti dokumen itu sekarang dipegang oleh seseorang yang tak terlibat dalam dunia politik, yang mana jika bisa mendapatkan dokumen itu dari orang itu dan mengeksposnya ke media, maka Yujin tak akan lagi bisa mengancam Sejun. Akan tetapi di sisi lain, setelah bertemu dengan Ana, Yujin diberitahu oleh asistennya jika JH menghabiskan banyak waktu di ruangan cermin untuk mencari informasi yang entah apa itu. Membuat Yujin penasaran dan langsung menanyakan kepada cermin ajaib miliknya tentang informasi apa yang dicari JH. Kembali kepada JH, setelah memberikan informasi itu, Sejun pun menanyakan kenapa JH mau memberikan informasi sepenting itu kepadanya. JH menjawab jika menurutnya hanya dengan itulah Yujin tak akan lagi mengganggu Ana, serta jika Sejun bisa terlepas dari Yujin, maka Ana pun akan sangat bahagia. Mendengar itu, Sejun menyadari jika JH melakukan semua itu demi anaknya Ana dan berjanji kepada JH jika JH bisa mendapatkan dokumen itu dan memberikannya padanya, maka Sejun akan berubah untuk Ana serta akan membahagiakan Ana. Namun ternyata Yujin menyadari jika JH telah menemukan informasi yang sangat penting menyangkut semua orang di perkumpulan konsorium. Ketika malam tiba, kali ini JH mendatangi Park Hwan-soo, di mana di sana JH sangat disambut baik oleh Park Hwan-soo. Hingga Park Hwan-soo langsung gelagapan ketika JH mengatakan jika dirinya kali ini memiliki informasi kuat tentang keterlibatan Park Hwan-soo dalam mega korupsi bersama reng-rengannya konsorium. Membuat Park Hwan-soo bertanya bagaimana JH bisa mengetahui hal itu. JH yang melihat ekspresi Park Hwan-soo ketakutan kemudian meyakini jika informasi yang ia dapatkan di ruang kaca Yujin adalah kenyataan.
Di kantor JSS, Eugene seolah mengetahui jika arah tujuan JH nantinya akan kemana dengan informasi itu, di mana dirinya langsung mengumpulkan para petinggi JSS untuk siaga level 1 dan membantu JH dalam hal apapun, karena pergerakan JH kali ini akan menentukan Sejun memenangkan pemilihan presiden atau tidaknya. Dan ternyata dokumen yang dimaksud JH dipegang oleh seorang dokter. Namun JH tak bisa langsung mendekati dokter itu, sebab ternyata dokter itu adalah anak presiden sekarang yang selalu mendapatkan pengawalan ketat secara diam-diam. Namun demi membuat hidup Ana lebih bahagia, JH tanpa henti terus mengawasi dokter itu untuk bisa mendapatkan dokumen tersebut. Di sisi lain ternyata Pak Wan-soo pun menyuruh bawahannya untuk segera bertindak dengan menghancurkan dokumen itu sebelum dimiliki oleh Sejun. Pak Wan-soo pun kemudian melaporkan hal itu kepada reng-rengannya di konsorium, yang di sana ada Sung Won, si kepala polisi, dan orang-orang penting yang terlibat dalam korupsi besar itu. Di mana mengetahui rahasia akan bocor, mereka menyuruh setiap bawahannya untuk mengambil dokumen itu dari tangan si dokter walaupun harus melukainya. Sementara JH yang terus mengikuti si dokter itu akhirnya mengetahui jika dokumen itu disimpan dalam flashdisk yang selalu si dokter itu bawa. JH kemudian berusaha mencuri dokumen itu. Akan tetapi karena si dokter memiliki pengawal yang sangat banyak, si dokter pun berhasil kabur dari JH. Namun saat akan kabur menggunakan mobil, tiba-tiba anak buah Pak Wan-soo bersama reng-rengannya datang untuk merebut dokumen itu dengan cara membunuh si dokter. Hingga datanglah JH membantu si dokter dan menyelamatkannya. Saat dalam pelarian, JH berhasil mencuri flashdisk itu dari tangan si dokter, membuat bawahan Pak Wan-soo mengalihkan target mereka, yaitu memburu JH. Untung saja JH bisa lari dari mereka dengan melompat ke sebuah mobil, walaupun di sana JH harus tertembak. Hingga datanglah Siljang yang langsung membawa JH lari. Dalam pelarian ternyata luka JH sangatlah parah, bahkan membuat Siljang khawatir dengan kondisi JH yang sekarat. Sementara Eugene yang mendapat kabar itu langsung terlihat khawatir kepada JH. Sedangkan Ana yang sedang tertidur langsung dibangunkan oleh Miran untuk memberitahukan Ana jika JH dalam keadaan sekarat, membuat Ana langsung panik. Tetapi Ana yang tak bisa langsung pergi ke tempat JH berada hanya bisa berdoa untuk keselamatan JH. Di sisi lain, Pak Wan-soo yang merasa dirinya dalam ancaman kemudian menyuruh si kepala polisi bawahannya untuk segera datang ke kantor JSS dan mengambil alih lantai 9 tempat ruangan kaca milik Eugene. Sementara Eugene yang mengetahui JH sudah sampai di kantor JSS kemudian menyuruh Siljang untuk membawa JH ke lantai 9 karena kemungkinan buruk sekarang akan terjadi, sebab JH telah menjadi incaran semua orang di konsorium karena memegang dokumen penting mereka, dan langsung menyuruh dokter kesehatan JSS untuk segera melakukan prosedur operasi kepada JH saat ini juga di sana. Dan Eugene berjanji akan menjadikan si dokter sebagai anggota lantai 9 jika berhasil menyelamatkan JH. Hingga tak lama di lantai atas si kepala polisi kemudian datang untuk menggeledah kantor JSS. Hingga si kepala polisi walaupun tak bisa sampai ke lantai 9 yang sangat rahasia, namun dirinya berhasil menemukan server dari ruangan kaca dan langsung melaporkan hal itu kepada Pak Wan-soo, membuat Pak Wan-soo kegirangan karena berhasil mendapatkan kaca ajaib milik Eugene yang sangat canggih. Akan tetapi saat si kepala polisi bersama anak buahnya bersiap membuat server itu, tiba-tiba dirinya mendapatkan panggilan lain yang menyuruhnya untuk mundur, dan ternyata orang yang menelpon itu adalah si dokter yang merasa berhutang budi kepada JH sebab JH telah menolongnya, membuat si kepala polisi tak bisa menolak karena si dokter adalah anak presiden, membuat Pak Wan-soo ngahulang jentul mengetahui rencananya gagal maning. Sedangkan Eugene langsung menyuruh Siljang dan semua bawahannya untuk mencari flashdisk di tempat JH jatuh, sebab di tangan JH tak ditemukan flashdisk itu. Akan tetapi Siljang bersama bawahannya tak menemukan apa yang mereka cari, hingga datanglah Ana ke kantor JSS yang meminta untuk bertemu dengan JH sang pujaan hati. Akan tetapi karena lantai 9 sangat rahasia dan hanya bisa diakses oleh orang-orang tertentu yang telah disetujui oleh Eugene, Ana pun tak bisa menemui JH. Hingga Ana melihat Eugene dan langsung memohon kepada Eugene untuk bisa bertemu dengan JH.
Akan tetapi Eugene malah menyuruh Anna untuk kembali pulang. Hingga dengan terpaksa Anna menyebut Eugene dengan sebutan ibu serta langsung bersujud di hadapan Eugene dan memohon agar dirinya bisa dipertemukan dengan JH. Eugene yang melihat tindakan Anna seolah tersentuh, apalagi mengingat kemungkinan besar yang akan terjadi kepada JH jika dipertemukan dengan Anna. Eugene pun pada akhirnya menuruti keinginan Anna untuk masuk ke lantai 9 agar bisa bertemu dengan JH. Setibanya di lantai 9, Eugene kembali meminta kepada Anna untuk pergi setelah melihat JH. Sebab menurut Eugene hal itu adalah yang terbaik untuk JH. Sebab jika terus bersama, maka identitas JH yang sekarang menjadi incaran akan terbongkar dan hal itu adalah demi JH juga. Membuat Anna kali ini mengerti dengan keadaan JH dan tanpa pikir panjang langsung mengiyakan perkataan Eugene. Sebelum itu dengan penuh haru Anna kemudian menemui JH yang masih tak sadarkan diri untuk mengucapkan salam perpisahan. Singkat cerita, beberapa hari pun berlalu. Sejun yang baru mengetahui hal itu menanyakan kepada Eugene tentang Anna. Eugene menjawab jika dirinya kali ini tak menyembunyikan Anna sebab Anna pergi atas keinginannya sendiri. Dan Eugene mengatakan jika kali ini dirinya akan membahagiakan Anna dengan caranya sendiri sampai Anna lupa pernah memiliki ibu kandung. Sejun yang mendengar itu masih tak percaya dengan perkataan Eugene yang tak mungkin melakukan itu. Sementara para gegeduk konsorium terlihat sangat gusar karena dokumen rahasia mereka sudah tak dipegang lagi oleh si dokter. Hingga saat dalam pertemuan, mereka masing-masing mendapatkan pesan dari Eugene yang menyapa mereka. Membuat mereka berpikir jika sekarang Eugene telah memegang dokumen rahasia mereka dan langsung memberikan selamat kepada Eugene karena kini Eugene telah menjadi anggota konsorium. Membuat Eugene tertawa kegirangan sebab dengan hal itu saja dirinya yang selalu dijauhi oleh para gegeduk konsorium kini mereka malah mengajaknya untuk bergabung yang padahal Eugene sendiri belum berhasil menemukan flash disk yang dicuri JH. Akan tetapi Sungwon diam-diam merencanakan sesuatu yang buruk dengan mengajak Pak Kwan-soo untuk membantunya mengambil alih ruangan kaca milik Eugene. Walaupun Pak Kwan-soo awalnya menolak itu sebab di sana ada JH orang yang sangat kuat, tetapi si Sungwon mengatakan jika JH sedang terluka dan tak mungkin bisa bertarung karena kondisinya sangat lemah. Hingga tak lama JH pun tersadar dan langsung menanyakan kepada si ibu dokter sebab JH merasa ketika dirinya tak sadarkan diri Anna datang ke sana. Si ibu dokter pun mengatakan jika Anna memang datang namun tak lama. Mendengar itu JH kemudian menyuruh cermin ajaib untuk memperlihatkan video ketika Anna datang. Dan seketika JH pun langsung menangis melihat Anna yang terlihat sangat sedih melihat kondisinya. Mengetahui JH telah sadar, Eugene pun langsung datang untuk menanyakan di mana flash disk yang telah JH curi. Tetapi JH mengatakan jika dirinya mencuri flash disk itu bukan untuk Eugene. Eugene yang mendengar itu menanyakan kenapa JH tak mau memberikannya. JH lalu menjawab jika perusahaan Eugene sama-sama terlibat dengan para gegeduk konsorium dan karena itu menurut JH, Eugene tak akan berani mengekspos hal itu ke media, membuat Eugene tak bisa berkata apa-apa mendengar perkataan JH. Melihat sikap Eugene yang seolah tak berani kepada JH, si pemimpin JSS pun saat berada di ruangannya langsung mengajak Siljang untuk memilih pemimpin baru daripada melayani Eugene yang sudah mulai lembek. Membuat Siljang sedikit curiga kepada si pemimpin JSS sebenarnya telah melakukan pengkhianatan selama ini. Dan benar saja ternyata si pemimpin JSS sudah berkomplot dengan Sungwon yang tengah bersiap bersama pasukan Pak Kwan-soo untuk menyerang kantor JSS. Bahkan si pemimpin JSS langsung melumpuhkan keamanan kantor JSS tanpa sepengetahuan Eugene, membuat Sungwon bisa leluasa masuk ke kantor JSS bersama anak buah Pak Kwan-soo. Dan langsung masuk ke lantai 9 dengan membawa sebuah bom. Membuat Eugene terkejut karena tak menyangka hal itu terjadi, terlebih lagi kondisi JH yang baru siuman dan tak mungkin bisa berbuat apa-apa. Sungwon yang merasa jika dirinya kali ini akan benar-benar bisa merebut lantai 9 beserta kaca ajaib milik Eugene, langsung mengancam Eugene jika tidak memberikannya maka seluruh gedung JSS akan meledak.
Walaupun dirinya terdesak, Yujin tetap berusaha bersikap seolah dirinya tak tertekan di hadapan Sungwon dan juga Park Hwan-soo yang melakukan video call. Walaupun sebenarnya Yujin tak tahu harus berbuat apa. Hingga Jeha pun memiliki sebuah rencana dengan berpura-pura mengkhianati Yujin, yaitu mengatakan jika Yujin belum memegang flashdisk yang mereka cari dan flashdisk itu masih ia simpan di tempat aman. Membuat Park Hwan-soo menyuruh Jeha untuk keluar dari sana dan menyerahkan flashdisk itu kepadanya. Yujin yang melihat kondisi Jeha masih lemah menanyakan apakah Jeha sanggup untuk bertindak dalam kondisinya saat ini. Jeha hanya mengatakan jika setelah semua ini selesai agar Yujin menikmati waktunya dengan tak datang ke ruangan cermin lagi, sebab dengan hal itu maka Yujin akan lebih bahagia. Membuat Yujin mengingat kembali momen saat dirinya pertama kali bertemu dengan Jeha yang tanpa sadar pertemuan itu membuatnya semakin berubah menjadi lebih baik. Dan tak lama Jeha pun pergi dari sana. Setelah Jeha pergi, Yujin kemudian mengatakan kepada Sungwon jika permainan baru dimulai. Yujin kemudian menyuruh cermin ajaib miliknya untuk menemukan lokasi cucu dari si pemimpin JSS dan menyuruh pembunuh bayaran untuk menghabisinya. Membuat si pemimpin JSS langsung bersujud meminta maaf kepada Yujin dan meminta untuk tak melibatkan cucunya. Yujin yang sudah kapalang emosi menyuruh si pemimpin JSS untuk menukar nyawa cucunya dengan nyawanya sendiri. Dan tanpa berpikir panjang, si pemimpin JSS pun langsung mendor dirinya sendiri. Membuat Sungwon yang melihat itu langsung ketakutan sebab tak menyangka jika Yujin sangat tak kenal ampun. Sementara Jeha dengan kondisi yang masih terluka kemudian mengambil flashdisk yang ia sembunyikan. Melihat itu, bawahan Park Hwan-soo yang mengawalnya langsung menyerang Jeha serta mengambil flashdisk itu. Akan tetapi tiba-tiba Siljang datang menolong Jeha dan langsung membawanya ke dalam mobil yang di sana ada Sejun. Jeha yang sudah muak dengan semua yang terjadi kemudian menaruh flashdisk itu dan langsung pergi untuk mengakhiri dendamnya dengan melenyapkan Park Hwan-soo. Sejun sendiri setelah mendapatkan flashdisk itu langsung menghubungi para anggota konsorium untuk mengajak mereka bertemu sebab dirinya memegang flashdisk yang mereka cari. Park Hwan-soo yang mengetahui itu kemudian menyuruh bawahannya untuk mencari Jeha dan juga Ana sebab menurutnya dengan menawan Ana maka Sejun akan mau menukar flashdisk itu dengan Ana yang sangat ia cintai. Ana sendiri saat akan berangkat ke Spanyol dirinya langsung dibawa oleh bawahan Park Hwan-soo. Hingga tak lama Park Hwan-soo langsung menghubungi Sejun untuk segera datang ke lantai 9 sebab sekarang Ana menjadi tawanannya. Sejun yang melihat itu tanpa pikir panjang langsung menyuruh Siljang untuk segera pergi ke lantai 9. Sedangkan Jeha yang sedang mencari Park Hwan-soo kemudian mendapatkan panggilan dari Miran yang mengabarinya jika sekarang Ana ditawan oleh Park Hwan-soo di sebuah lokasi tambang. Mendengar itu, Jeha pun langsung pergi ke sana seorang diri dan tanpa persiapan Jeha berusaha mengalahkan anak buah Park Hwan-soo yang jumlahnya seabrek. Dengan sangat kepayahan, Jeha pun berhasil mengalahkan sebagian anak buah Park Hwan-soo. Hingga Jeha melihat Ana yang akan dibawa oleh bawahan Park Hwan-soo, membuat Jeha satak kebek berusaha menolong Ana di sana. Namun dengan kondisinya yang masih terluka, Jeha kali ini dengan mudah dikalahkan oleh bawahan Park Hwan-soo dan hanya bisa melihat Ana dibawa dari sana. Setibanya di kantor JSS, ternyata si paman botak bersama para pengawal JSS berhasil melumpuhkan anak buah Sungwon dan juga bawahan Park Hwan-soo yang membawa Ana. Akan tetapi di momen itu Ana kemudian menyadari jika si paman botak ini adalah orang yang dulu datang ke rumahnya ketika insiden yang menewaskan ibunya. Membuat Ana ketakutan dengan si paman botak dan malah pergi meninggalkan si paman botak yang berniat menolongnya. Kembali kepada Jeha, walaupun dirinya sudah terlihat tak wala kaya, namun dengan rasa cintanya serta dengan tekad yang kuat untuk menyelamatkan Ana, Jeha bisa kembali bangkit untuk berjuang mengalahkan bawahan Park Hwan-soo. Hingga pada akhirnya Jeha seorang diri mampu melakukan itu, bahkan membuat bawahan paling kuat Park Hwan-soo memohon ampun karena ketakutan melihat tekad Jeha. Jeha lalu menanyakan kemanakah Ana dibawa pergi. Si bawahan Park Hwan-soo pun mengatakan jika Ana sekarang dibawa ke lantai 9. Si bawahan Park Hwan-soo kembali berkata jika Jeha harus secepatnya datang ke sana jika ingin menyelamatkan Ana. Sebab bom yang dibawa Sungwon sebenarnya tak bisa dijinakkan oleh Sungwon. Sebab sebenarnya Park Hwan-soo membohongi Sungwon.
Membuat Jeha yang mendengar itu dengan luka di wajahnya langsung bergegas pergi ke sana. Sementara di lantai 9, Sungwon yang tak mengetahui jika bom di sana tak bisa dijinakkan malah terlihat nyantui untuk memaksa Yujin menyerahkan lantai 9 dan kaca ajaib miliknya. Hingga di sana Sungwon mengatakan jika sebenarnya orang di balik kematian kekasihnya Jeha adalah dirinya sendiri. Mendengar itu membuat Yujin semakin geram dengan tingkah Sungwon yang ternyata adalah orang yang membuat hidup Jeha sengsara. Hingga tak lama Sejun datang ke kantor JSS membuat Yujin mewanti-wanti Sejun untuk tak datang ke lantai 9 sebab itu terlalu berbahaya. Namun Sejun yang sangat mencintai Ana tak memperdulikan perkataan Yujin. Sungwon yang mendengar jika sekarang Sejun datang ke sana karena Ana ditawan oleh Pak Wansu membuatnya merasa semakin di atas angin sebab berpikir jika Sejun yang memiliki flashdisk akan menuruti keinginannya. Lalu dengan tertatih-tatih, JH akhirnya tiba di markas JSS dan langsung mencari keberadaan Ana. Ia kemudian melihat Ana yang sedang dikejar oleh bawahan Pak Wansu dan langsung bergegas ke tempat Ana berada. Dengan kondisi yang sudah kepayahan, JH lagi-lagi harus menghadapi anak buah Pak Wansu. Hingga salah satu bawahan Pak Wansu berhasil menawan Ana dan menyuruh JH untuk menyerah. JH kemudian memberikan isyarat kepada Ana untuk melakukan kode keamanan yang ia ajarkan dulu. Hingga dengan itu JH berhasil mendor bawahan Pak Wansu yang menawan Ana. Namun setelah itu tampak JH langsung terjatuh tak sadarkan diri karena luka yang terlalu banyak. Membuat Ana panik melihat JH. Di lantai 9 akhirnya Sejun datang dan langsung masuk ke ruangan kaca untuk berbicara dengan Yujin. Di mana Yujin masih bersikeras agar Sejun kembali karena impiannya menjadi presiden akan tercapai karena memiliki flashdisk yang dicari oleh anggota konsorsium. Tetapi Sejun mengatakan jika dirinya tak mau menjadi presiden jika Yujin mati sebab impiannya menjadi presiden untuk lebih berkuasa dibandingkan Yujin. Dan Yujin pun akhirnya mengatakan jika dirinya sebenarnya tak pernah membunuh ibunya Ana. Ia cuma ingin Sejun menganggap dirinya melakukan itu sebab Yujin takut Sejun meninggalkannya. Di momen itu pada akhirnya Sejun maupun Yujin berusaha jujur dengan perasaannya jika sebenarnya mereka saling mencintai. Namun karena ego masing-masing yang membuat mereka menjadi salah paham. Kembali ke Ana yang sedang membawa JH ke ruangan kesehatan, di mana asisten Yujin langsung menarik Ana dan menyuruhnya untuk pergi ke lantai 9. Ana yang ingin bersama JH menolak permintaan si asisten Yujin, tetapi si asisten menyuruh bawahannya untuk membawa Ana sebab Ana adalah orang yang bisa menyelamatkan Yujin. Saat tiba di sana, Sungwon memanfaatkan hal itu dengan mendor kaki si asisten dan langsung menawan Ana agar dirinya bisa masuk ke dalam ruangan cermin, membuat Yujin tak memiliki pilihan lain. Sungwon pun langsung meminta kepada Sejun untuk memberikan flashdisk yang ia bawa. Tetapi Yujin menyuruh Sejun untuk tak melakukan itu, membuat Sungwon emosi dan langsung mendor Yujin. Di sisi lain JH yang baru tersadar kemudian mengatakan kepada Siljang jika bom yang dibawa Sungwon tak bisa dijinakkan oleh siapapun, membuat Sungwon yang mendengar laporan Siljang kepada Yujin panik dan memohon kepada Yujin untuk menyalakan kembali lift agar dirinya bisa kabur. Akan tetapi keadaan semakin memburuk ketika daya listrik di sana tiba-tiba menurun, membuat lift benar-benar mati ditambah lagi luka Yujin semakin parah. Hingga di momen itu malah membuat Sejun, Yujin dan Ana terlihat seperti keluarga karena Ana dan Sejun berusaha mengobati Yujin. JH bersama si paman botak berusaha pergi ke lantai 9 dengan cara manual. Hingga melihat JH datang ke sana, Sungwon kembali menawan Ana agar dirinya bisa keluar dari lantai 9 dibantu dengan JH. Dengan terpaksa JH pun menuruti keinginan si Sungwon ini dan akhirnya Sungwon bisa pergi dari sana. Sementara JH berusaha menyidakkan bom itu. Akan tetapi tak ada waktu yang tersisa bagi mereka untuk keluar. Yujin kemudian mengorbankan dirinya dengan menahan bom itu di ruangan kaca sebab dengan hal itu ledakannya akan berkurang. Tetapi pada akhirnya Sejun memutuskan untuk menemui Sujin dan meminta kepada JH untuk menjaga Ana selamanya. Membuat Ana yang melihat keputusan ayahnya hanya bisa menangis. Sementara pada akhirnya Yujin dan juga Sejun saling meminta maaf di detik-detik kematian mereka.
Hingga ledakan pun terjadi. Walaupun Sejun dan juga Yujin meninggal, tetapi berkat mereka, JH, Ana, dan juga si asisten bisa selamat. Singkat cerita, waktu pun berlalu. Anggota konsorsium yang di sana ada si Sungwon terlihat tersenyum karena merasa bisa terhindar dari masalah karena flash disk yang mereka cari ikut terbakar dalam ledakan, membuat Park Hwan-soo tersenyum bahagia. Akan tetapi ternyata di depannya sudah ada JH yang langsung membawanya untuk melakukan bundir. Sementara Sungwon saat akan pulang, ternyata semua anak buahnya sudah menjadi bawahan si asisten Yujin. Hingga setelah semua itu selesai, JH dan juga Ana terlihat menjalani hidup dengan sangat bahagia, yaitu pergi ke Spanyol bersama-sama seperti janji mereka. Tamat. Terima kasih sudah menonton dari awal sampai akhir. Aa Bray pamit. Jumpa lagi di drama lainnya. See you on the next time. Bye bye.